Muslim. Ya silakan silakan. Sejak kapan Anda sudah menonton channel saya, channel Edis TV? Ini baru beberapa hari ini, Bang. Baru beberapa hari ini. Ya, apa tanggapanmu tentang channel saya ini? Ya, gimana ya? Mantap lah untuk diskusi. Mantap untuk diskusi. Jadi gimana nih? Kenapa kamu masih nekat juga mengikuti Muhammad yang dalam kubur? Ini maksudnya apa nih, Bang? Iya. Kan sudah saya bilang. Tadi kamu jawab mantap, ya kan? Ya, ya. Nah, kalau mantap, kenapa kamu masih nekat mengikuti orang dalam kuburan? Gimana? Buset. Kenapa kamu masih nekat mengikuti orang mati dalam kubur? Nah, karena dia itu adalah utusan, Bang. Iya, kenapa orang mati diikutin? Itu dia kita bukan ngikutin orang mati, tapi ngikutin ajaran yang benar. Jadi kamu bukan pengikut Muhammad? Ajaran yang benar. Muhammad Kamu pengikut Muhammad atau tidak? Pengikut Muhammad. Pengikut Muhammad. Muhammad sudah mati atau tidak? Sudah mati, berarti kamu pengikut orang mati? Bukan. Tuh kan? Gimana, Bang? Lu gimana? Kamu yang gimana? Gimana? Ayo. Jadi setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, ya kan? Kata siapa? Enggak juga? Enggak juga? Hah? Enggak juga. Bakteri enggak mati-mati. Virus juga enggak mati-mati. Virus, sebentar. Virus itu bernyawa enggak? Virus bernyawa? Kamu tahu enggak virus itu ada yang abadi, yang enggak mati-mati, enggak bisa kamu matikan virus itu. Virus yang abadi. Virus buatan manusia seperti itu. Aduh, berat saudara. Kamu tahu nggak ada virus yang berusia jutaan tahun? Tahu nggak? Enggak. Ya, makanya yang kamu baca itu jangan huruf-huruf Arab terus. Pagi baca huruf Arab, siang baca huruf Arab, malam baca huruf Arab. Dapat apa dari membaca-baca huruf Arab itu dapat apa? Bang Dadar, makasih Bang Dadar. Jadi ini landasan Abang mengatakan stop Muhammad menuhankan Muhammad. Ini landasan di mana? Menuhankan. Emang siapa yang menuhankan gitu? Kalian. Bukan kami menuhankan Muhammad, tapi kami adalah pengikut Muhammad. Iya, kenapa kalian tuhankan? Udah tahu manusia kok dituhankan gimana? Ada orang Islam menuhankan Muhammad. Emang menuhankan itu apa? Hah? Oh? Menuhankan itu menyembah. Menyembah itu apa? Menyembah itu mengabdikan diri kita kepada Sang Pencipta gitu. Nah, mengabdikan diri. Kenapa kamu mengabdikan diri kepada Muhammad? Siapa yang mengabdikan diri? Bukan. Buktinya kau nggak harus mengikuti Muhammad, patuh, tunduk, taat kepada Muhammad. Gimana kamu tuh? Bukan. Tunduk taat kepada ajaran Tuhan yang sampaikan kepada Muhammad. Gitu. Bukan Muhammadnya? Bukan. Oh, Muhammad begitu. itu adalah utusan. Oh begitu. Berarti yang keluar dari mulut Muhammad itu bukan berasal dari dirinya. Yang keluar dari mulut Muhammad itu, kalau masalah yang keluar, itu yang baik-baik itu adalah keluar dari anugerah dari Allah, dari Tuhan. Yang jahat-jahat? Itu adalah bisikan setan gitu. Oh, berarti Muhammad dapat bisikan setan juga? Nggak ada keluar dari Muhammad kata-kata yang jahat-jahat. Contoh. Katanya setiap apa yang Oke, Muhammad nyium batu biar ngapa? Nyium batu. Kapan Muhammad nyium batu? Duh, kalau nggak gara-gara Muhammad nyium batu, mana mungkin ada orang Islam begini? Nih, kalau bukan gara-gara Muhammad nyiumin batu, nih, ini siapa ini? Ini siapa? Itu siapa coba? Itu orang Islam itu. Ngapain mereka? Itu mereka ngapain? Meninggal. Biar ngapa batu kalau dicium-ciumin? Biar ngapa? Apa fungsinya? Meninggal dunia. Macet. Makanya aku bilang bertaubat bang, bertaubat dari mengikuti Muhammad. Akhirnya apa? Akhirnya kalian mencium-cium batu, betul? Terima kasih topinya Daniel bang, makasih bang Daniel. Gimana? Betul tidak? Kalian menciumi batu? Enggak. Terus itu yang berbondong-bondong nyumin batu itu apa? Itu mau ada kemuliaan di situ. Iya, intinya mau ada kemuliaan mau nggak ada kemuliaan kalian jadi tuh umat pencium batu, betul? Iya. Sekarang saya tanya sama bang, manfaatnya batu diciumin apa? Bertuah, batunya bertuah. Bukan bertuah, tapi di situ ada kemuliaan karena batu itu batu mulia. Kemuliaan siapa di situ? Bukan cuma batu mulia loh. Iya, kemuliaan siapa di batu itu? Nah, itu emang udah dari awal bang sebelum Muhammad itu batu. Berat. Yang mulia siapa yang mulia? Allah apa batu? Yang mulia. Allah lah. Batu ini? Batu gimana ya? Saya kurang tahu juga lah masalah itu bang. Makanya saya bilang bang, kalau anda mengikut Yesus, pastilah anda tidak jadi tukang cium-cium batu ke Arab. Makanya bang, anda itu harus mengikuti Yesus, bukan malah ngikutin Muhammad. Yesus itu kan utusan, bukannya Allah. Siapa bilang Yesus bukan utusan? Yang bilang Yesus bukan utusan siapa? Itu di kitab sendiri itu ada. Yang bilang Yesus bukan utusan siapa? Meninggal lagi. Yang bilang Yesus bukan utusan itu siapa? Macet. Udah, makanya begini bang ya. Yesus berkata di dalam Injil, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya kan? Makanya abang itu datang kepada Yesus. Supaya apa? Supaya abang dapat pengajaran yang benar.
Gitu loh. Kalau abang datang kepada Yesus, abang nggak jadi tukang cium-cium batu. Kayak gambar ini. Sementara kalau anda ngikutin Muhammad, anda pasti jadi tukang cium batu, persis kayak yang botak ini. Gimana? Betul nggak? Betul nggak? Betul tidak? Betul. Jadi apa yang menghalangimu sekarang? Apa yang menghalangimu sekarang untuk meninggalkan Muhammad dan datang kepada Yesus? Nah, kalau saya tetap keyakinan bang bahwa sesungguhnya Muhammad itu Berarti masih mau nyium batu. Berarti mau jadi tukang cium batu. karena di hadap aswad itu ada sebuah kemuliaan. Makanya bukan semua batu yang mulia, bukan. Oke, sekarang saya tanya, berarti batu Hajar Aswad mulia? Mulia. Mulia. Allah mulia nggak? Ya. Berarti jangan-jangan Allah batu Allah itu Maha mulia. gimana? Allah mulia. Bukan Allah batu, apa nih, Pak? Loh, tadi katanya sama-sama gini loh, gini. Allah Maha mulia, betul. Allah mulia betul. Betul. Batu mulia betul. Bukan batu mulia. Enggak, batu ini mulia enggak dia? Dimuliakan loh, gitu. Iya, batu ini dimuliakan enggak? Macet nah bang. Udahlah, jangan yang tinggi-tinggi bang. Jadi intinya begini bang, abang itu kan sudah jadi orang Islam, tapi baca Quran pun selama ini baca Arab-Arabnya doang, nggak pernah baca artinya, betul kan? Betul kan? Nah, terus Sehingga kamu tidak pernah tahu isi Al-Quran, betul? Karena ketika kamu baca, kamu hanya mencari bacaan Arabnya, kemudian kamu nanti dapat amal kalau baca Quran. Ya enggak? ya, Nah, sedangkan di dalam kekristenan, kamu tidak diajarkan seperti itu. Tetapi kamu diajarkan untuk memahami firman Tuhan dengan cara apa? Dengan cara kamu membaca dengan bahasa yang kamu mengerti. Sementara dalam agama Islam kamu membaca dengan bahasa yang kamu nggak ngerti, sehingga walaupun kamu membacanya kamu tidak akan mengerti. Betul? Betul? Iya, itulah bedanya kita. Makanya bertobat. Gitu loh. Coba mendingan ikut Yesus apa ikut Muhammad? Kalau kamu ikut Muhammad, berarti kamu mengikut orang dalam kuburan, betul nggak? jadi gini, jadi Yesus itu udah masih hidup. Yesus itu hidup, dia bangkit, ya kan? Dikatakan bahwa dia berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman, sampai ia datang kembali. Nanti Yesus akan datang kembali. Di imanmu ada nggak seperti itu? Kami tetap dalam keyakinan bang bahwa Iya, di semua yang iman kamu ada tidak seperti itu, bahwasanya Yesus akan datang kembali? ada. Iya, Dia akan kenapa kamu malah nekat mengikuti orang mati dalam kubur? Nah, ini bang, dia akan diutus di akhir zaman untuk apa? Untuk memerangi suatu makhluk yang sangat luar biasa fitnah di bumi ini. Gitu. Iya, intinya bahwasanya Yesus hidup, betul. Betul. Nah, sedangkan Muhammad udah meninggal, betul. Betul. Nah, yang mana yang mau kau jadikan ikutan, panutan? Yang udah mati di kuburan atau yang hidup? Kita akan mengikuti ajaran. Ajaran Yesus sama ajaran Muhammad beda nggak? Hah? Ajaran Yesus sama ajaran Muhammad kan beda. Beda. Ajaran Yesus tidak ada suruh cium-cium batu, betul? Betul. Ajaran Muhammad suruh cium-cium batu ke Arab, betul? Ya betul. Yang mana yang benar? Suruh cium-cium batu apa gimana? Itu kan mencium batu itu bang, termasuk ibadah. Iya, makanya kamu menyembah batu hitam, pemuja batu hitam di Arab Saudi, betul? Sebenarnya batu itu dulu awal mulanya tercipta itu bukan hitam tapi putih. Iya, lalu dia menyerap dosa-dosa manusia, betul? Bukan menyerap karena dosa-dosa manusia, itulah karena batu itu hitam, bukan diserap dosa-dosa manusia. Ya udah, kenapa kok bisa jadi hitam? Karena bukan dosa-dosa manusia begitu. Iya, apakah dosa-dosa itu diserap atau gimana? Atau nempel di situ atau gimana? Kok jadi hitam? Nempel tidak, diserap tidak. Terus gimana caranya dia jadi hitam menghapus dosa-dosa itu? Itu memang sejarah kayak gitu loh bang. Gini, biar saya jelasin sejarahnya. Gini, biar saya kasih tahu sejarahnya umat Islam yang orang Islam banyak nggak tahu. Nah, biar saya ajarin biar kamu pinter. Nih, ini batu ini, ya kan? Semua orang Muslim rebutan nyium batu ini, tahu? Ya. Dulu tempat ini kamu tahu tempat apa? Tempat ini? Tahu? Tempat ibadah. Iya, tahu nggak? Sebelum waktu Muhammad, waktu baru-baru dia sekitar sebelum umur 40 tahun, kamu tahu nggak ini jadi tempat apa? Oleh orang-orang Quraisy. Lupa saya bang. Mereka bertawaf di sini sambil telanjang. Mereka tawaf di situ muter-muter sambil telanjang, orang-orang Quraisy itu, orang-orang pagan. Mereka telanjang sambil tawaf, ya kan? Sambil tawaf mereka di situ menyembah Tuhannya. Nah, menjadi pertanyaan besar sekarang. Kenapa ritual tawafnya orang-orang pagan Quraisy, ritual penyembahan orang Quraisy kepada batu hitam, kenapa kalian teruskan? Data-datanya mana bang? Duh, gimana? Makanya belajar baca agama Islam. Nah, selama ini saya pelajari nggak ada seperti itu. Ya karena kamu nggak pernah belajar, Bang. Gimana? Saya udah belajar. Agama saya Oke, pelajari. coba waktu di zaman Muhammad, Ka'bah ini tempat apa? Masih dijadikan tempat ibadah, penyembahan gitu. Penyembahan apa? Yang menyembah sang pencipta, menyembah Allah. Iya, tempat orang-orang Quraisy, betul. Ya betul. Nah, kenapa Muhammad kiblatnya tidak ke situ awal-awalnya? Kok nggak langsung ke situ kalau memang itu tempat-tempat yang benar? Tapi mereka
ibadah apa kiblatnya malah ke tempatnya orang-orang Bani Israel? Itu kan nanti kalau masalah itu nanti ada hikmahnya dari Allah. Loh, bukan. Jadi pertama, Muhammad itu kan tahu bahwa ini kan kiblatnya orang-orang Quraisy, ini kan penyembahan berhala. Makanya dia kiblatnya bersama-sama dengan orang Yahudi. Ya, Di Yerusalem, betul, di Baitul Maqdis, betul. betul. Nah, tapi selama berapa 17 tahun atau berapa tahun mereka berkiblat ke sana, tidak ada orang Yahudi yang percaya Muhammad Nabi. Tidak ada yang percaya. Betul. Ya kan? Nah, karena Muhammad merasa kecewa, karena juga tidak dapat pendukungnya, akhirnya apa? Akhirnya kiblatnya dirubah ke arah di mana mereka sukai. Akhirnya kiblatnya gabung ke sini. Makanya saya bilang, kenapa tempat pagan Quraisy tawaf sambil telanjang dipakai oleh orang Islam? Bukan itu yang saya tahu, bukan Bang. Oke, jadi mereka tidak tawaf sambil telanjang di sini sebelumnya. Enggak. Kalau saya buktikan bahwa mereka sebelumnya tawaf sambil telanjang di situ gimana? Siap murtad meninggalkan agama Islam? Siap keluar dari agama Islam? Sama-sama dengan yang Macet. Jangan bilang-bilang jaringan. Bilang saja tahu bingung gitu loh. Dulu mereka tawaf, dengar. Dulu mereka tawaf sambil telanjang. Nah, sekarang tawafnya cuman pakai doang, tutupan kain. Itu pun di sana masih banyak pelecehan seksual sampai sekarang. Kemarin tuh ada video viral. Kemarin ada video viral di mana perempuan, ya kan, dia tawaf di sini, ternyata dia dipegang-pegangin. Lo tahu nggak videonya itu? Ketinggalan zaman kamu. Ketinggalan info terkini kamu. Nah, sekarang gitu, Bang. Gimana? Banyak orang yang merasa dirinya Islam, tapi mereka itu menghancurkan Islam. Itu tapi di video-video itu aja. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, kenapa mereka dulu tawaf sambil telanjang, sekarang tawafnya pakai baju putih doang, tutupan selendang doang? Jadi gini ya, dengar bentar Bang ya. Itu memang tempat orang-orang Quraisy itu tawaf dulu. Itu memang udah mereka banyak meninggal ajaran-ajaran Nabi mereka, ya kan? Mereka itu udah tersesat. Nah, setelah diutus Muhammad itu memperbaiki segalanya. Sebelum Iya, Muhammad kalau juga, memang sejak awal, kenapa mereka kiblatnya ke Yerusalem? Kalau memang itu mau diperbaiki sejak awal, kenapa kiblatnya malah ke Yerusalem? Kenapa? oh bertahap-tahap Bang. Itu ajaran itu harus bertahap-tahap. Iya, karena Muhammad tahu bahwa itu tempat penyembahan berhala. Bukan, pada zaman Yahudi dulu mereka mengatakan apa bedanya kita sama Muhammad? Kita berkiblat di sini, Muhammad juga berkiblat di sini, kata orang Yahudi dulu. Gitu. Kemudian Orang Yahudi berkiblat kemana? sama itu juga kemarin, Di mana? sama di sini. Di mana? Sama kepada itu kan Yerusalem juga dulu. Iya, Muhammad kan awal-awalnya dia berkiblat ke Yerusalem. Ya itu atas perintah Allah dulu. Padahal Muhammad bukan Yahudi, bukan Nasrani, orang Arab. Ngapain berkiblat ke Yerusalem itu ngapain? Mau ngembar-ngembarin agama orang, mau dompleng agama orang. Ibarat kata begini, ada orang di pedalaman Afrika sana, Ya. ya kan? Masih begitu, gitu pakai tombak begitu, terus dia berkiblat ke Masjid Ka'bah. Jadi ketawain sama orang Islam, kamu ngapain berkiblat ke sini? Kamu dari mazhab mana? Agama apa? Kan gitu. Karena mereka itu kan belum agamanya kan lain. Nah, sedangkan Muhammad juga begitu. Muhammad tuh orang Arab, orang Saudi Arabia. Ngapain dia berkiblat Yerusalem? Memang agama dia apa? Nah, gitu. Makanya sekarang ini kita sudah waktunya di era internet ini kita berpikir dan memberi kepada orang banyak sebuah informasi. Kenapa? Apakah jangan-jangan Muhammad pengen nyiptain agama baru? Kalau pengen nyiptain agama baru ya nggak boleh. Kitabnya harus Taurat juga, harus Injil juga. Ini kitabnya malah Al-Quran. Betul. Ya betul. Iya. Jadi gimana Bang? Kapan Anda mau meninggalkan agama Islam? Enggak kan pernah, enggak. Saya udah bilang, abang belum membaca sejarah seutuhnya. Bang, apalagi yang harus saya katakan kepada kamu? Contoh, nabimu kena sihir, tahu nggak? Betul. Nah, nabimu kena sihir, nabimu menikahi anak di bawah umur, betul nggak? Betul. Nah, terus nabimu menyuruh orang minum air kencingnya hewan, betul nggak? Itu salah, jangan salah tuh. Jadi kamu nggak tahu Muhammad nyuruh minum kencing onta? Hah? Kemarin juga pernah membahas bahwasanya Muhammad nyuruh orang minum air kencing onta, kamu tidak tahu? mana landasan? Kalau memang ada gimana? Coba saya tengok. Iya, nanti percuma juga saya kasih tahu. Kamu kan hanya ngomong saya tidak akan meninggalkan agama Islam. Tapi nggak apa-apa, itu kan cuma omongan emosional saja. Nanti kan lama-lama kan akalnya sehat gitu loh. Itu sama kayak gini Bang, sama kayak orang udah jatuh cinta, udah pacaran, ya kan? Udah pacaran, udah jatuh cinta, dia nggak tahu kalau si suaminya ini ternyata udah punya istri lain gitu. Tapi karena dia sudah ini kan, nah dia masih belum bisa menerima kenyataan. Tapi nanti ketika pikiran dia udah waras, ketika pikiran dia udah normal, oh iya ya ngapain jadi orang dia sudah punya istri kayak gitu. Anda juga begitu. Anda sekarang kan masih nempel nih Islam Anda, ya kan? Walaupun dikasih tahu Nabi Anda kesihir, walaupun dikasih tahu Nabi Anda begini, Anda masih nempel dulu. Nah, itu karena pikiran Anda masih emosional. Besok kalau Anda sudah normal, udah sehat, pasti Anda juga mikir, bener juga ya kata Kedis TV kemarin. Nah, gitu. Nama Gitu, Bang. buktinya tadi. Minum kencing unta. Ya. Bentar ya. Minum kencing unta ya, nih. Oke, coba ya. Sabar Bang.
Ini Bang ya, sabar. Sabar Bang ya, sabar Bang. Oke. Saya tunggu. Kita akan mendengar ceramah ya, minum air kencing unta. Oke. Apa siapa dulu yang sama tuh? Setelah sembuh, kemudian dia murtad dari agamanya, dari Islam, kemudian dia mengambil kambing, maka Nabi suruh kejar. Nabi berikan hukum. Hukumannya secara hukum syari orang yang Oh sebentar. agamanya Sebentar. Sabar ya Bang ya. Ini air kencing unta ini pada kemana ini video-videonya orang Islam ini? Sabar. Pasti ada yang tersisa saudara-saudara. Oke, kita putarkan ya. Kita putarkan. Jadi pertama sebelum saya jawab pertanyaan ibu ini, saya ingatkan. Jadi Rasulullah menyuruh minum kencing unta itu sebagai obat, bukan untuk berlezat-lezat, bukan yang biar teteh kencing unta, kopi kencing unta enggak ya. Tetapi maksudnya sebagai apa? Obat. Karena mereka tersebut itu juga kepada orang-orang yang demam di kota Madinah, sakit makanan susu mereka minum kencing unta dan Tuh, minum kencing unta. Itu aja yang bilang karena Muhammad menyuruh minum kencing unta. Ya banyak, abang cari sendiri. Masa saya lagi yang nyuap-nyuapin? Begini loh Bang. Jangan menjadi seperti bayi yang disuap-suapin terus. Nah gini, Ustaz sekarang cuma bisa ngobrol tapi tidak ada landasan mereka untuk cerita gitu. Cuma masa Muhammad menyuruh minum kencing unta, landasan dia ngomong aja nggak ada. Itu siapa yang ngomong itu? Bang, Ya? ini bukan sebuah apa ya saya bilangnya sebentar. Saya balik dulu kamera saya, sabar. Nih Bang ya. Ini bukan sebuah karang-karangan atau ini nih Bang ya. Saya besarkan dulu, saya balik dulu kamera saya nih Bang. Sabar Bang. Nih, Abang tahu ini? Bentar. Nih Bang nih. Nih. Ini orang minum kencing unta nih. Saya dulu ya, nih bentar ya. Alhamdulillah jamaah Putri nih sudah mau bersedia nih. Mana mainkan tantangan minum susu unta. Dapat hadiah dari jamaah urunan 50 real. Masya Allah, bismillah. Bismillah. Mainkan sudah jamaah artinya nanti bilang boleh kita coba walaupun seumur hidup sekali ya. Bismillah. Ya udah 3 kali dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Nah. Itu namanya minum kencing unta. Gimana? Itu akibat apa? Akibat mengikuti Muhammad. Bukan, Gimana sih Anda ini? Hah? Dia tersesat itu karena Loh, kok tersesat? mengikuti Muhammad itu. Bukan, itu gara-gara dia mengikuti ajaran Muhammad. Makanya dia minum air kencing unta. Coba kalau dia mengikuti Yesus, nggak mungkin dia minum air kencing unta. Ada tuh, mengada-ada. Saya nggak percaya dengan itu. Loh. Ya sudah, intinya oke, saya tampilkan sebentar, saya tampilkan nih, saya tampilkan. Dia tidak percaya, teman-teman. Coba. Anda lihat buku yang di depan saya ini? Saya lihat. Apa judul buku ini? Sembuh dengan air kencing unta. Oke, menurutmu kenapa buku ini bisa ditulis? Karena pembuat buku itu pernah minum kencing unta. Itu. Bukan, karena ya penulis buku ini terinspirasi oleh Muhammad. Gimana sih? Gini Bang, kalau memang benar itu ajaran dari Muhammad suruh minum kencing unta ya kan? Mana hadisnya kalau dasar dia ngomong seperti itu? Saya nggak setuju dia ngomong Oke, baik kita tampilkan. Sabar, kita tampilkan semua teman-teman. Data sudah kesimpan. Oke, silakan Abang baca nih. Abang baca nih yuk. Sebentar, saya minggir dulu badan saya. Ya, silakan baca. Dewa dari Anas bin Malik menceritakan ada sebelum dari Sukaru. Ayo, jangan baca bener Bang. Yuk. Dia saya sendiri yang apa ini? Mereka malah dari Nah, oke, sekarang gimana? Udah percaya kalau Muhammad nyuruh minum kencing unta? Belum percaya juga. Itu hadis itu sahih gimana atau gimana? Sebab hadis kan banyak tingkatan. Nih. Ada di dalam hadis riwayat Bukhari. Oke, Ya kan? oke. Ya. Menurut Anda hadis riwayat Bukhari itu palsu apa sahih? Kalau kebanyakan memang hadis sahih Bukhari itu memang sahih. Tapi ini cuma Jadi isi sahih sebentar. Hadis sahih Bukhari itu menurut kamu judulnya salah. Ini Arabnya mana Arab? Ada Arab nggak? Udah, kamu nanti gak akan percaya. Sekalipun saya tunjukkan sama kamu, itu matahari di langit bersinar di siang bolong. Nggak percaya. Nah, orang-orang seperti kamu ini adalah orang-orang yang terkena sindrom apa ini lupa ya. Intinya begini, kamu ini sedang mengalami keguncangan emosional. Jadi seolah-olah apa yang selama ini sudah kamu percaya bertahun-tahun lamanya, ya sudah melekat di kepala kamu, tidak mungkin langsung begitu saja kamu langsung ini nggak mungkin memang. Makanya itu yang namanya butuh proses. Bang ya, nanti seiring bertambahnya waktu, nanti kamu akan merenung-renungi perkataan saya ini, sehingga nanti kamu di situ sadar bahwa yang saya katakan itu adalah benar. Gitu. Apa? Menurut abang kayak gitu. Tapi dengan ini saya nggak percaya masa kayak kencing unta disuruh diminum. Oke, sebentar. Saya naikkan dulu satu muslim lah. Yuk, ada si Goto ini. Silakan Goto, nyalakan kameramu Goto. Tunggu, sabar ini, sabar. Si Goto. Ini ada temanmu nih, saudaramu seiman, begitu awamnya dan begitu lucunya. ini saya malah pedis. Oke, Goto. Aduh, suaramu ngeri banget Goto. Coba kalau bisa nggak cari sinyal yang bagusan Goto.
Kenapa suara saya? Suaramu putus-putus. Ngerti dah nih? Iya dengar tapi putus-putus. Tunggu, saya bergeser dulu, saya bergeser. Iya, jadi teman muslim, Goto, percuma. Uang dari umat itu semuanya lari ke Juma. Nah, kamu kayak gini kasihan. Kau sinyal saja kau macet-macet. Percuma kau mualaf. Udah mualaf kau tetap aja Juma yang yang pamer headset harga satu mobil Avanza. Gimana kau itu? Makanya kau bilang dulu sama si Juma itu, Juma, daripada kau belikan headset harga mobil Avanza, belikanlah si Goto ini sinyal WiFi. Di Indonesia kan murah, cuma 200.000 sebulan. Gimana? Goto. Ya Goto, tadi ini si Aal ini tadi dia tidak percaya bahwa ada hadis Muhammad itu menyuruh orang yang waktu itu sakit menyuruh minum air kencing onta. Dia tidak percaya. Terus apa polemiknya itu? Enggak, dia bilang nggak percaya itu katanya palsu katanya. Itu ada masalah, tapi apa polemiknya di situ? Polemiknya Iya, tuh Aal ada kan? Ya, Coba Aal bilang dulu sama Bang Goto ini. Iya, itu ada bang. Tapi masalahnya kencing onta itu ya, itu sudah diteliti oleh Profesor Kosit. Memang ada bantuannya untuk orang yang gangguan kanker dengan gejala demam. Itu Profesor Kosit ya. Makanya lanjutkan klinik kencing onta. Nah, kalau begitu, itu kan sebagai alat penyembuhan, iya kan? Iya, betul. Sekarang kau percaya? Tadi sampai keluar urat lehermu bertolak. Tidak benar. Sekarang kau, benar. Memanglah kalian ini memang sulit ngomong-ngomong lagi siang ini. Iya, karena sebentar A, sebentar B, sebentar C. Nah, gini. ABC. Memang gini. Nggak ngerti. Sekarang pertanyaannya. Ya, coba Ari, Aal. Coba gimana dulu Aal? Gimana coba itu? Tanggapanmu? Tanggapan saya kalau untuk masalah kesehatan, di hadis riwayat Ahmad juga itu ada bahwasanya sesungguhnya dalam air kencing unta dan susu unta Alamak. itu ada obat. Tadi kau bilang palsu. Sekarang kau bilang asli. Memang saya teringat memang dalam agama Islam memang boleh berdusta, apalagi untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Betul? Ada ajaran Islam sudah dusta. Bang Goto, betul dalam Islam boleh bohong. Jangan kan Islam di belakang ada ketika Rahab menyembunyikan. Tuh dia pasukan Israel dia membunuh. Sebentar, di dalam agama Islam boleh nggak berdusta untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai? Sekarang pertanyaannya sekarang. Enggak, itu dulu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Sekarang pertanyaannya, ketika kata bohong itu, tunggu sabar Edis, ketika kata bohong itu merugikan atau menguntungkan, kan begitu? Dalam Iya, posisinya intinya dalam bohong itu boleh, betul. Bohong Sekarang boleh sekarang saya bicara di mana posisi kata bohong itu seperti dalam Bible ya. Ketika Rahel di mana di situ bahwa bohong itu boleh di mana? Oke, sebentar saya hadapi dulu Goto ya. Al, kamu dulu ya, Al ya. Sebentar. Oke, terima kasih Al. Saya turunkan dulu. Saya hadapi dulu si Goto ini. Ayo. Coba Goto, bisa nggak kau sinyal yang bagus? Sebentar, bisa nggak sinyal yang bagus? Bible. Saya di atas gunung ini, memang agak sulit. Alasanmu terus kau itu. Baik. Ketika Rahab menyembunyikan 12 pengintai di rumahnya, lalu berkata kepada orang-orang yang mencari mereka bahwa mereka tidak di sini, akhirnya dia mengeluarkan mereka dari dinding kota Yeriko. Apakah ada di situ bahwa bohong itu boleh? Bohong tidak itu, saya tanya bohong tidak itu. Betul, Rahab di situ bohong menyembunyikan 12 pengintai. Ini gimana ini? Di situ memberitahu bahwa Rahab bohong, bukan bohong itu boleh. Gimana sih? Pantaslah kau jadi orang Islam. Itulah kau pantas kau jadi Kristen. Loh, begitu. Goto, sebentar, Goto. Ini. Bentar dulu, Goto, gantian bicara. Goto, gantian bicara biar nggak ketimpa-timpa suara kita. Silakan. Begini Goto, di dalam Bible ada itu Lot, tahu Lot? Ya, dia diberi mabuk oleh anak-anaknya. Suaramu saja kayak begini, sinyalmu saja begini kalau ngajak diskusi. Udah kau perbaiki dulu sinyalmu lah. Sinyalmu bagusin dulu, sinyalmu pun macet-macet begini. Kau dia ngajak diskusi kok sinyalmu pun macet-macet, suaramu pun macet-macet. Kok saya teriak-teriak sampai berbusa-busa, sampai mendidih ludah saya. Keluar tembakan ludah-ludah pun kau nggak dengar. Cobalah teman-teman kalau naik, jangan dengan sinyal yang seperti itu ya. Sinyalmu bagusin dulu. Yuk. Halo Wisnu? Halo bang. Oke bang. Ya, silakan nyalakan kamera Wisnu. Halo bang, sebentar bang. Ya, saya dengar bang. Silakan nyalakan kamera. Ya, Bang Wisnu, apakah Anda seorang Muslim? Iya bang. Oke, silakan Bang Wisnu. Apa yang mau Anda sampaikan? Ngomong-ngomong sudah berapa lama nonton Edis TV? Baru lewat tadi bang. Kayaknya seru bang di sini. Baru hari ini? Baru hari ini. Sebelum-sebelumnya nggak pernah? Sebelum-sebelumnya ada sih bang. Yang apa? Kayak tanya jawab itu di forum yang lain bang. Oh, di forum yang lain. Di sini. Tapi diskusi agama juga. Agama juga. Oh, di tempat siapa? Kurang paham bang, soalnya nggak begitu merhatiin kalau di yang lain bang. Oke, baik, silakan. Aku kok pengen menanggapi tuh bang, yang apa itu? Tadi itu bang. Apa itu? Kayak yang minum air itu kan konteksnya kan dia kan pengobatan bang. Jadi kalau di Islam itu biasanya kan
mengikuti zaman bang. Kalau sekarang kan mudah cari obat, cari paracetamol kah, cari obat sirup kah. Kalau zaman dulu kan nggak ada kayak gitu bang. Jadi ngambilnya yang dari alam aja bang. Oh gitu. Benarkah yang dikatakan Muhammad itu adalah yang terbaik? Ya betul bang. Artinya tetaplah itu akan menjadi yang terbaik sepanjang zaman, betul? Islam mengikuti zaman bang. Mengikuti zaman. Di mana ayatnya bahwa Islam mengikuti zaman? Sebentar bang, aku cariin dulu bang. Nah ini kalau datang Google. Oke Bang Wisnu, karena Anda lagi Google, nanti kalau udah ketemu jawabannya silakan naik lagi ya Bang Wisnu ya. Saya kasih Anda kesempatan untuk googling dulu ya. Aduh, dia googling ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman. Oke, kita kasih naik ada. Oh, si Aal mau naik lagi deh si Aal. Aal naik kembali. Waduh, ya silakan Aal, nyalakan kameramu Aal. Silakan Aal. Oke Bang, terang. Ya, silakan. Tadi si Goto sudah macet-macet. Siaran dia macet-macet, saya suruh dia cari sinyal yang baik. Al, kenapa di awal kau bilang itu minum kencing onta itu palsu? Tidak benar. Lalu tiba-tiba karena ada muslim lain sudah mengiyakan bahwa hadis itu benar, kau bilang oh benar. Itu gimana? Saya nengok sesuatu di Google, ternyata ada hadis riwayat Ahmad juga. Tapi dinyatakan di situ bahwasanya air kencing unta dan susu unta itu terdapat obat penyembuh gitu. Oke. Berarti kamu setuju? Berarti kamu setuju bahwa air kencing onta itu obat? Setuju. Oke. Tergantung kalau ada itu kan air kencing unta itu kan najis. Iya kan? Najis. Sebentar dulu, kau setuju nggak di dalam kencing unta itu terdapat obat? Ya. Oke. Sampai sekarang masih ada nggak obat di dalam kencing onta? Itu tergantung penyakitnya apa. Tergantung gimana sih? Masa air kencing onta ada obat ditentukan oleh sakitnya orang? Ada saja. Dengar. Mau ada orang sakit, mau ada orang nggak sakit, bahkan mau umat manusia punah, kencing onta tetap ada obatnya nggak? Di dalam kencing onta itu mengandung obat nggak? Ya. Nah, artinya kandungan obat di dalam kencing onta tidak ditentukan oleh faktor lain, betul? Betul. Nah, artinya sampai detik ini pun di dalam kencing unta terdapat obat, betul? Betul. Nah, apakah kamu setuju bahwa umat muslim mengikuti sunnah Nabi kalau sakit minum kencing onta? Karena di dalam kencing onta ada obatnya. Enggak setuju saya. Munafikun. Ini yang saya sebut kamu munafikun. Kau bilang kencing onta mengandung obat. Dia langsung minum. Aku tidak mau. Ini yang disebut berat saudara-saudara. Ah, kau sudah macet-macetkan sinyalmu itu. Aduh. Abang ada dengar dulu. Saya mau dengar dulu. Nah gini kan, betul. Di dalam kencing unta, air susu unta itu ada obat. Nah, sekarang kita pelajari dulu, itu kencing unta itu ada apanya? Dia kan najis, nggak boleh dikonsumsi. Nanti kalau ada orang misalnya ada seseorang Kok najis orang katanya untuk obat, sekarang najis yang benar yang mana? Aduh gimana sih ngomong sama kalian ini? Makanya aku bilang berhentilah ngikutin Muhammad. Tidak ada nabi yang nyuruh minum kencing kecuali Muhammad. Gimana sih kamu ini aduh? Sekarang saya tanya, ada nggak nabi lain yang nyuruh minum kencing kawan? Kok bukan nyuruh sih? Mengatakan di dalam onta. Bukan loh bang, dia bukan minum susu unta, bukan itu minum kencing unta, bukan gitu. Coba kau baca lagi. Yuk kau baca lagi dulu hadisnya yuk. Sebentar, kau baca dulu hadisnya lagi. Ini bahaya nih ngomong sama orang ini. Kayaknya kita harus siap pas Panadol ekstra dan anu nih teman-teman, botol oksigen. Kayaknya ngomong sama dia gini harus kita sedia botol oksigen saudara-saudara karena berbahaya ini teman-teman. Sesak napas kita ngomong sama dia. Coba saya balikin. Yuk, silakan baca. Dari Anas mengatakan bercerita ada sejumlah orang dari suku Uki dan Unana yang datang menemui Nabi. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Mina. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada Memerintahkan. Coba, lalu Rasulullah memerintahkan betul? Betul. Memerintahkan itu nyuruh nggak? Nah, menyuruh mereka untuk Menyuruh. Ya betul. Tadi kau bilang nggak disuruh. Nah, terus lanjut. Dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. Mereka. Setelah mereka minum, mereka menjadi gemuk dan mereka menjadi sembuh dan gemuk, betul? Betul. Nah, kamu percaya nggak sama Muhammad? Saya percaya. Mau ngikutin Iya kan? sunnah Nabi nggak? Kalau Sebentar dulu, mau ngikutin sunnah Nabi nggak? Oke, sunnah Nabi apa? Kalau orang lagi sakit atau demam? Minum apa? Gini loh bang, itu. Aduh. Inilah akibat umat sudah mengingkari nabinya, saudara. Ayo, saya sangat senang kalau muslim mengikuti sunnah. Yuk, betul boleh nggak? Minum kalau sakit minum kencing onta nggak sesuai anjuran Nabi? Ya bang. Berat saudara-saudara. Saya mau tanya ke abang dalam topik lainnya. Enggak, ini selesaikan dulu. Berarti gini, Anda setuju tidak kalau besok di rumah sakit Islam di mana-mana, setuju nggak Anda bahwa stok kencing onta harus diperbanyak?
Nggak setuju. Nggak. Itu namanya kamu bohong mengikuti Muhammad. Udah saya bilang udah, nggak usah tanggung. Kalau kamu sudah tidak sudi mengikuti Muhammad, gimana? Kalau kamu saya tawarkan supaya kamu meninggalkan Muhammad, gimana? Nah, saya sudah sama boleh. Kamu kan sudah tidak mau mengikuti Muhammad, minum kencing onta, betul? Ya betul. Nah, kenapa kamu tidak meninggalkan Islam saja, meninggalkan Muhammad? Nah sebelum itu saya nanya dulu deh satu. Boleh? Saya nanya dulu. Enggak, kamu mau ninggalin Muhammad dulu enggak? Kalau sekarang enggak. Nah, udah. Jadi nanti kalau kamu sudah sadar, ya, kalau kamu nanti sudah pikiranmu sudah tenang, nanti kabarin saya. Bilang begini, Bang. Kemarin itu saya masih malu-malu, Bang. Apalagi ditonton ada 3.000 orang lebih nih, Bang. Tapi setelah saya pikir-pikir sendiri, Bang, bener juga yang Abang bilang, Bang. Masa saya mau ikutin gitu. Nah, nanti kalau begitu boleh koin saya, ya. Nah, betul? Boleh saya nanya? Ya, silakan. Menanya apa? Silakan. Abang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Ya. Dan dia masih hidup sampai sekarang, betul? Nah, yang saya tanyakan, kan ada kisahnya bahwasanya Yesus itu mati disalib digantung seperti ini. Gimana ceritanya itu? Ya baca saja Injil, Bang. Masalahnya begini, saya mau memberitakan Injil kepadamu tapi masih ada penghalangnya. Penghalang kebenaran itu adalah kamu masih percaya sama ajaran Islam. Jadinya sulit, Bang. Ibarat kata gini, Bang. Kalau orang mau masukin air, ini gelas nih. Ini gelas. Ini kan lubangnya kebuka nih. Nah, kalau ketutup, masih ada silnya, masih ada segelnya, nggak bisa dimasukin air. Harusnya silnya dibuka dulu. Nah, silnya itu atau tutup dari kebenaran itu masih ada. Itu adalah karena kamu masih ngikutin Muhammad. Nah, nanti kalau kamu sudah mau meninggalkan Muhammad, baru saya akan ajarkan kamu Injil kebenaran. Intinya saya cuma pesan begini, Bang. Kalau Abang ikut Yesus, Abang tidak akan menemukan ajaran yang aneh-aneh. Minum kencing ontak lah, cium-cium batu lah, nggak ada. Ya kan? Lempar-lempar batu lah, nggak ada. Yesus tidak pernah mengajari manusia jadi tukang lempar-lempar batu. Lempar batu, wah, nggak ada itu. Lempar batu, cium batu, putar-putar batu, nggak ada itu dalam ajaran Kristen. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Begitu. Makanya berbahagialah orang yang tidak menolak Yesus. Berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus. Nah gitu, Bang. Makanya saya undang Abang untuk percaya kepada Yesus. Jangan percayanya sama Muhammad. Gimana? Yesus masih sekarang. Dan nyata-nyatanya Yesus itu mati di tiang salib. Ya, Yesus. Kalau misalnya gini, saya jelaskan. Kalau misalnya Yesus mati dan tidak bangkit-bangkit, saya nggak usah jadi orang Kristen, Bang. Ngapain ngikutin orang mati? Untuk apa ngikutin orang mati, Bang? Mending saya ngikutin rambu lalu lintas, jelas, karuan, gitu loh. Nah, kalau karena faktanya, karena ternyata Yesus bangkit, mengalahkan maut, makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, begitu loh. Jadi, tujuan beragama ini kan intinya adalah itu, mencapai kepada hidup yang kekal, betul? Ya. Surga, begitulah bahasa awamnya, mencapai surga. Nah, bagaimana kita mau masuk surga, mencapai hidup yang kekal, tapi yang kita ikutin mayat dalam kubur? Ya nggak bisa. Tetapi yang kita ikuti haruslah Yesus, karena dia tahu jalan ke surga, tahu jalan kepada hidup yang kekal, karena dia sendiri telah bangkit mengalahkan maut seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengikuti orang yang sampai sekarang masih dikangkangi oleh maut, tidak berkuasa atas maut. Begitu. Jadi abang mengikuti Yesus atau mengikuti ajaran Yesus? Mengikuti Yesus, karena Yesus tidak sudah naik ke surga, maka Yesus mengutus yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang ditaruh ke hati orang percaya supaya dia tinggal di hati orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, ketika Roh Kudus itu tinggal di hati orang percaya, maka Roh Kudus itu akan memimpin dia kepada jalan yang benar, memimpin dia kepada hidup. Seperti itu. Kalau ada Roh Kudus di hati seseorang, dia mustahil cium-cium batu. Mustahil dia main lempar-lemparan batu, macam anak SD yang lagi main lempar-lemparan, suka tawuran. Nggak ada. Tidak mungkin orang yang dipimpin oleh Roh Kudus cium-cium batu, putar-putar batu, ya, lempar-lemparan batu, nggak ada cerita, nggak ada. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan berjalan di dalam kebenaran, begitu. Kalau kami umat Islam ini tidak akan mengikuti manusia, tapi mengikuti ajaran yang ditentukan oleh Allah kepada kami. Tidak mengikuti manusia. Oke, Muhammad manusia nggak? Nah, beliau Sebentar, Muhammad manusia nggak? Oke, manusia. Oke, Anda ikuti nggak? Enggak, saya nggak ikuti Muhammad. Tapi Nggak ikuti Muhammad ya. Oke, coba Bang ikrar dulu. Saya Islam. Ayo, saya Islam. saya mengikuti ajaran. Sebentar dulu. Saya Islam. Ayo bilang, Bang, saya Islam. Bilang dulu saya Islam, tapi saya tidak mau menjadi pengikut Muhammad gitu. Bukan pengikut Muhammad, kami mengikuti ajaran Muhammad, apa? Oke, baik, sekarang begini, apakah sosok Muhammad itu manusia atau bukan? Muhammad itu adalah manusia. Oke, sosok Muhammad yang manusia itu adalah pemimpinnya orang Islam, betul? Ya, betul. Berarti kamu dipimpin oleh sosok manusia yang bernama Muhammad, kan? Ya, betul. Dan dia sudah mati, betul? Betul. Berarti kamu dipimpin oleh orang mati, betul? Malah itu. Nah, mulai akrobat dah. Akrobat kalau sampai sini. Wah, udah akrobat dah, guling dah, guling. Oleng sudah munyer Bang. Gimana nih? Gimana kalau begini, Bang? Orangnya memang sudah meninggal, tapi ajarannya tidak akan meninggal. Ya. Yang saya tanyakan adalah orangnya. Betul? Betul. Nah, orangnya itu pemimpin bukan? Hah? Gimana? Bang, waktu Anda bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, waktu Muhammad itu dia merujuk kepada sosok manusia nggak?
Ya betul. Iya, apalagi ketika kamu berkata, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Coba, itu manusia nggak itu? Sosok manusia nggak? Manusia. Iya, dan dia sudah meninggal, betul? Ya betul. Artinya Anda berseru-seru kepada orang meninggal, betul? Betul. Iya, makanya saya bilang agama apakah yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Meninggal dunia bang kita. Gimana bang? Coba apakah umat muslim adalah orang yang mengikuti orang apa berseru-seru kepada mayat? Nggak ada. Kami umat muslim hanya mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Allah kepada melalui Bang, dengarkan ya bang ya, dengar, pelan-pelan ya bang ya, pelan-pelan. Waktu umat Islam berseru-seru kepada Muhammad, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, sudah Anda akui itu berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul? Berarti agama apakah sesungguhnya yang berseru-seru kepada mayat? Ayo, ngaku yuk, buat pengakuan. Lanjut. Iya, agama Islam bang. Ini loh, ini bang, saya itu debat bukan cuma sama bang aja, nih bang. Makanya bang terlambat tidak bang mengikuti channel saya ini, nih bang. Ini channel saya waktu saya debat sama si Rashid nih, lihat nih bang ya, dengarkan ya bang ya, biar bang tahu. Nih, coba ya, kita cari dulu Edis TV di TikTok, karena akun saya ngasih hanya ada 2 ya teman-teman ya. Sebentar ya, bentar bang, nih. Ini yang saya live ini, nih, ini videonya bang ya. Saya putarkan ya bang ya, nih. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Tapi agama apa? Islam. Nah, sudah diakui agama yang robnya adalah mayat, kata Rashid adalah agama Islam. Kok menjebak? Memang betul. Secara kaidah bahasa, rob itu artinya pemimpin, pengatur, ya kan, pengendali, ya kan, itu arti rob. Makanya Muhammad itu memenuhi kriteria itu. Makanya menurut Rashid, menurut Yusuf PI, menurut Bu Suafi, menurut Rifa, Muhammad itu adalah rob. Nah saya bilang, apakah rob kalian sudah meninggal? Dijawab iya. Makanya saya bilang agama apa yang robnya adalah mayat? Nah kata si Rashid tadi agama Islam. Mana? Makanya bang, makanya saya undang Anda untuk mengganti robmu, untuk mengganti pemimpinmu, untuk mengganti pengendalimu, untuk mengendali yang menguasai dan merajai hati dan kehidupanmu. Ganti dari Muhammad ke Yesus, begitu. Dari Muhammad ke Roh Kudus yang datang dari surga. Karena yang mengisi hati seseorang sejatinya haruslah roh yang daripada Tuhan, bukan arwahnya Muhammad, sudah. Gitu, ya? Gimana bang? Nah, sebenarnya Mau bertobat? Sudah mau bertobat? Dengar sebentar. Silakan. Kami umat Islam ini, pedoman kami cuma 2, Al-Quran dan Sunnah, dan kami mengikuti ajaran tersebut. Oke, ajaran itu Allah selalu wahyukan langsung kepada Nabi kami Muhammad SAW. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran itu sendiri Allah menjamin bahwasanya Dia yang Dia yang menurunkan, Dia juga yang akan menjaganya. Dia ada jaminan langsung dari kami di situ. Bahwasanya Al-Quran Allah jamin sampai di kiamat. Oke, baik, saya tanggapi. Jadi yang dijamin oleh Allah apa terhadap Al-Quran itu? Allah akan pelihara Al-Quran itu sampai mati, sampai hari kiamat ini akan Allah jamin. Oke, artinya tidak akan berubah, artinya tidak akan ada manusia yang mengubahnya, begitu? Ya, nggak akan pernah bisa manusia mengubah itu semua. Oke. Baik, saya akan buktikan bahwa orang Islam sudah merubah-rubahnya, mau? Oke, saya mau tanya sama Anda. Letak Baitullah itu di mana menurut Al-Quran? Baitullah. Kalau menurut Al-Quran, Baitullah itu kan rumah Allah. Rumah Allah di mana-mana aja ada. Masjid itu Baitullah, musholla Baitullah. Ya kan? Menurut Al-Quran, Baitullah tempat orang berhaji itu di mana? Itu di Mekah itu. Mekah. Makanya saya bilang itulah contoh orang Islam sudah merubah Al-Quran. Coba di ayat Quran mana bahwa Baitullah itu di Mekah? Hah? Di ayat Quran mana bahwa Baitullah itu di Mekah? Nah, nggak ada. Yang ada di dalam Al-Quran, Baitullah itu di Bakkah. Baitullah di Bakkah. Rumah yang pertama-tama dibangun itu adalah Baitullah yang di Bakkah. Sama kalian diganti jadi Mekah. Katanya, oh Bakkah itu Mekah. Sejak kapan Bakkah itu Mekah? Ada-ada saja. Jadi Lalu Isa di dalam Al-Quran menubuatkan akan datang seorang nabi setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. ya betul. Ahmad apa Muhammad? Baca dulu itu tafsirannya kayak gimana itu. Ahmad jadi Muhammad. Makanya aku bilang, kalian inilah orang-orang yang tukang merubah-rubah isi Al-Quran. Terus Al-Quran bilang apa? Al-Quran menyuruh supaya umat muslim beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, betul? Betul. Tapi apa yang umat muslim lakukan? Malah kalian beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Kepada kitab Bukhari, kitab ini, kitab Imam As-Suyuti, kitab imam, kitab ulama, kitab syekh, kitab ini, kitab itu. Itu yang kalian lakukan. Makanya saya bilang, Quran bilang A, kalian bilang B. Gimana? Quran sama Sunnah gitu. Bang, di dalam Al-Quran, kitab yang berisi kebenaran, di dalamnya itu adalah Injil dan Taurat, betul?
Betul. Tapi Adakah di dalam Al-Quran? Adakah di dalam Al-Quran pernah menyebutkan bahwa kitab-kitab sesudah Al-Quran itu adalah berisi kebenaran? Setelah Quran nggak ada lagi kitab setelah Quran. Loh, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab Imam ini, kitab kuning, kitab ini, kitab itu, kitab Syekh ini, Syekh itu, ayo. Itu beda itu kitab. Ya, justru kepada itulah kalian beriman. Justru kalian berimannya kepada itu, makanya kalian akhirnya jadi tukang. Nih, bentar nih, saya kasih tunjuk contohnya, saya kasih Anda. Ini akibat Anda beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran ini. Sabar nih. Coba abang lihat ini. Abang lihat kakinya ini enggak? Ya betul. Ya. Nah, terus lihat kakinya yang ini. Ya. Nah, yang satu begini, beda kan? Ya. Ah, silap dikit, sahnya sholatnya batal, betul? Enggak ada batal. Berarti kenapa harus begini? Berarti boleh nggak begini? Ini untuk yang pertama itu, Bang. Iya, kalau yang pertama tahiyat awal duduknya nggak begini, berarti boleh nggak? Boleh. Di mana? Terus ngapain suruh begini kalau memang boleh? Ngapain harus suruh begini? Duduk kalau peraturan kaki itu bukan termasuk syarat sah salat. Jadi Oke, sekarang berarti boleh bersila. Bersila kayak mana? Kayak gini. Yang mana awal? Bersila. Ya. Tahu nggak duduk bersila? Yang begini kakinya, begini. Mana boleh, enggak boleh. Ini makanya saya bilang berarti duduknya harus begini, betul? Ya sudah gitu. Nah, sekarang saya tanya. Tuhan di dalam Bible, ketika orang datang kepada Tuhan, apa yang dilihat Tuhan? Adalah hati manusia. Makanya Tuhan melihat hati. Sedangkan Allah melihat apa? Melihat kaki apa melihat hati? Oh, Bang Edis, itu cuman untuk syarat. Sudahlah Bang, intinya apa? Tuhan kami melihat hati, Tuhanmu melihat kaki. Betul? Emang ada landasan bahwa sama Tuhan kaki. Coba lah saya tanya dulu Bang, apa fungsinya kakinya begini? Biar ngapa? Itu dalam ilmu kesehatan, sholat kami itu memiliki berbanyak macam manfaat. Iya, di kitab mana? Di Quran mana? Bahwa kalau kakinya begini manfaat kesehatannya banyak mana? Nah, kalau di Quran tidak ada itu. Makanya saya bilang karena kitab kalian sudah ganti, bukan Quran lagi. Nah, Al-Quran kita kami nanti merujuk. Kalau memang Quran kitab kalian, kenapa cara sholat nggak dijelaskan dalam Quran? Nggak ada syarat sholat nggak ada nanti. Quran itu kitab sempurna nggak? Quran kitab yang sempurna nggak? Al-Quran adalah kitab sempurna yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya gitu. Oh, apa yang disempurnakan? Hah? Apa yang disempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya? Kitab itu disempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Iya, apa? Contohnya apa? Sempurnakan ajaran-ajaran tersebut. Iya, contohnya apa? Hah? Contohnya banyak. Macet. Bang, abang tahu mitomania? Tahu nggak? Enggak. Ah, mitomania adalah sebuah penyakit. Orang karena terlalu sering bohong, sehingga dia nggak tahu yang dia omongin itu bohong, dikira bohongnya itu benar. Karena dia sudah akut bohongnya, jadi dia mengira bahwa kebohongan yang diucapkan dia itu adalah kebenaran. Contoh begini. Abang bilang bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu, betul? Betul. Betul. Nah, kalau menjelaskan segala sesuatu, kalau Anda ditanya tentang sesuatu, berarti Al-Quran Anda buka untuk mencari jawabannya, betul? Kalau tidak ada Bang, saya ulangi pelan-pelan. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Maka, ketika orang Islam ditanya tentang sesuatu, Al-Quran dibuka untuk menjawabnya, betul? Betul. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Kenapa kakinya harus begini? Jawab menurut Al-Quran. Apa nggak bisa pertanyaan seperti itu? Katanya menjelaskan segala sesuatu. Makanya aku bilang abang itu udah kena penyakit mitomania. Mitomania, Anda mengucapkan kebohongan, tapi Anda kira kebohongan Anda itu kebenaran. Berat, saudara-saudara. Dengar. Ya, dengar dulu sebentar. Balik ke hadis. Nanti setelah di hadis itu udah ada. Nah, kita baca buku. Tadi katanya Quran menjelaskan segala sesuatu, saudara. Tapi ditanya apa fungsinya kakinya begini, katanya Quran tidak menjelaskan. Makanya aku bilang, Bang, Anda itu sudah secara tidak sadar mengucapkan kebohongan yang Anda kira kebenaran. Itulah yang disebut Anda menderita mitomania. Gimana Anda ini? Aduh, berat. Saya kenal kawan saya tentang Kristen. Itu orang Kristen itu beribadah pada hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu. Di mana landasannya? Di mana dalilnya? Ada saya lihat. Yang mana? Coba bukakan. Umat Yahudi, umat Kristen. Iya, dibukakan Bang, nggak boleh congor. Bang, nggak boleh congor. Mana ayatnya mana? Mana ayatnya? Itu dalam tidak. Oke lah, kita kasih kesempatan yang lain dulu, Bang. Tunggu Bang, saya mau tanya ini, tolong jawab itu dulu. Kenapa umat Kristen itu merubah hari ibadahnya dari hari Sabtu kepada hari Minggu? Sudah. Coba Abang jelaskan itu dulu. Oke, Bang, dengarkan saya. Pertama-tama, saya tanya dulu kepada Anda, apa itu beribadah? Ibadah. Apa itu beribadah? Ibadah itu adalah penyembahan, pengabdian diri kepada Sang Pencipta. Apakah mengabdi itu hanya di hari Sabtu saja atau di hari Minggu saja? Tapi di dalam sejarah bahwasanya orang Sebentar dulu, Anda kan bilang beribadah itu hari Sabtu lalu dirubah jadi hari Minggu, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya, apa pengertian ibadah? Tadi Anda sudah jawab dengan benar. Ibadah itu dari kata abdi atau hamba, penghambaan diri. Apakah menghambakan diri kepada Tuhan hanya hari Sabtu atau hari Minggu? Coba jawab dulu.
Nyatanya orang Kristen itu Nggak, jawab dulu. Apakah menghambakan diri kepada Tuhan itu hanya hari Sabtu atau hari Minggu? Coba jawab dulu. Berat, saudara-saudara. Menghambakan diri kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar hari Sabtu, hari Minggu, tapi setiap hari, bahkan setiap detik, setiap milidetik hidup kita itu harus terkoneksi dengan Tuhan. Makanya kita harus punya roh Tuhan yang berkonek kepada Dia. Sehingga ketika roh Tuhan itu memimpin, merajai, memerintah di dalam hati seseorang, maka orang akan menghambakan diri kepadanya, melakukan perintah-perintahnya, taat kepadanya. Gitu. Bukan cuma hari Minggu doang. Bukan cuma hari Sabtu doang. Saya tanyakan kenapa sih itu dirubah? Itu siapa yang merubah? Baik, saya jawab. Saya jawab. Lagian begini, kok pertanyaanmu sebenarnya nggak relevan. Kau aja masih percaya sama Muhammad. Sudah gini, kau tinggalin dulu Muhammad. Setelah kau nanti dibaptis, baru kita berdebat itu. Kau aja masalahnya masih percaya sama Muhammad. Kejauhan kau bahas itu. Supaya saya tahu. Ya, tapi intinya begini bang. Kalau orang mau goreng, kalau orang mau goreng itu, ya, yang dilakukan langkah-langkah pertamanya itu yang di depan dulu, step awal dulu. Ya kan? Ke warung dulu, beli kacang baru digoreng. Jangan dihidupin dulu kompornya, ditaruh minyak, baru ke warung beli kacang. Itu namanya berpikir bolak-balik namanya, Bang. Makanya tahap bertahap gitu loh ya. Ini Anda masih percaya kepada Muhammad, Anda nanya yang begitu. Betul? Supaya saya percaya kepada Yesus. Iya, gini Bang. Anda saya undang dulu untuk meninggalkan dulu agama Anda yang lama. Baru nanti Anda mau bahas-bahas yang itu boleh begitu. Bagaimana mau tinggalkan yang lama, sedangkan pertanyaan saya nggak Abang jawab secara ini? Data, baiklah kita turuti ya. Begini Bang. Terkoneksi kepada Tuhan, berbakti atau beribadah kepada Tuhan itu bukan hanya hari Minggu dan hari Sabtu, tapi setiap hari, setiap detik di dalam hidup kita itu dari pagi ke pagi lagi, Tuhan itu harus memerintah di dalam hidup kita. Setiap hari, setiap detik kita harus menghamba kepadanya. Ketika kita menghamba kepadanya, kita melakukan kehendak-kehendak Dia. Contohnya, yang tadinya kita mau mencuri, nggak jadi mencuri karena kita terkoneksi dengan rohnya yang dari surga langsung terkoneksi. Ya kan? Ketika kita mau mencuri, di roh itu seolah-olah berkata kepada kita, jangan mencuri. Nah, kemudian apa lagi? Bersaksi dusta. Jangan bersaksi dusta. Apalagi? Ya kan? Jangan mengingini milik sesamamu, jangan mengingini istrinya, jangan, banyak itu, ya kan? Hormatilah ayah dan ibumu. Apalagi? Banyak itu. Seperti itu, Bang. Jadi bukan hanya hari Sabtu dan Minggu, salah. Memang ada di dalam hukum Taurat itu yang disebut dengan hari perhentian. Makanya bahasa Ibraninya berhenti itu sabat. Itu artinya berhenti. Nah, berhenti dari apa? Berhenti dari rutinitas yang telah dilakukan 6 hari. Maka ada satu hari khusus, yaitu hari perhentian. Seperti itu. Itu menurut hukum-hukum orang Yahudi. Nah masalahnya Bang, yang mengikuti Yesus ini kan bukan hanya orang Yahudi aja. Ada juga orang-orang lain akhirnya masuk ke dalam umat perjanjian. Ada orang Yunani juga masuk, ada orang Indonesia juga masuk, ada ini orang. Banyak Bang umat-umat lain masuk. Begitu. Kalau Anda merayakan Sabat menurut saya bagus-bagus saja, nggak masalah. Tidak merayakan Sabat pun menurut saya, karena kebenaran itu tidak Anda dapatkan dari itu. Karena Yesus sudah melakukannya dengan sempurna. Jadi kebenaran kami itu bukan karena kami melakukan hukum Taurat, tapi kebenaran kami hanya karena dibenarkan oleh Yesus. Makanya Yesus disebut penebus kami. Begitu Bang, karena tidak ada yang sanggup berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah, nggak ada. Ya kan? Semua orang jika diadili, maka dia ujung-ujungnya harus ke neraka. Karena apa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Tetapi di dalam Bible berkata, karena satu orang berbuat dosa, yaitu Adam, maka semua orang telah berbuat dosa juga. Ya, karena Adam itu berbuat dosa, maka dosa itu telah menjalar dan semua orang melakukan dosa seperti yang Adam lakukan. Dan karena satu orang juga, yaitu Yesus, dia melakukan kebenaran, maka semua orang yang percaya kepada Yesus menjadi dibenarkan. Itulah keadilan Tuhan, Bang. Seperti itu. Jadi kami orang Kristen itu, ya kan, bukan karena kami kami berbuat ini dan segala macam, baik segala macam terus dibenarkan, enggak. Karena kami percaya kepada Yesus dan Yesus membenarkan kami. Nah, sebagai rasa syukur kami, sebagai bahwa kami sudah diselamatkan, maka kami harus hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Berbuat baik, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya kan? Gitu. Kalau di tempat Anda emang ada mengasihi sama manusia? Kami senantiasa selalu berbagi mengasihi sama manusia. Kau tahu siapa bohong, saudara? Coba sebentar, ada nggak di situ Al-Quran? Mau saya bukakan ke ayatnya? Coba Kak. Surat At-Taubah ayat 29, apa katanya? Coba cek. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Coba baca dulu. Mulai saya terus yang baca, saya jadi nyuapin itu terus. Hah? Oh silakan ambil. Ya teman-teman sambil dia menunggu dia. Teman-teman sekali lagi teman-teman, mari teman-teman kita sukseskan pendirian Rumah Apologet. Jadi teman-teman kalau ada berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte di profil saya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang nonton di platform lain seperti di YouTube atau dimanapun, teman-teman cari saja akun asli saya ya teman-teman ya. Teman-teman kalau mau berkolekte cukup sekali saja seumur hidup sebenarnya. Tapi kalau Anda mau berulang-ulang ya malah bagus sebenarnya. Tapi kalau saya ini kan sekali seumur hidup teman-teman ya berkolekte.
target kita teman-teman, kita bisa mendirikan rumah apologet, jadi kita bisa berapologet sendiri, ya kita bisa berapologet dengan tenang kalau kita sudah ada rumah apologetnya teman-teman. Jadi di situ nanti kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan apologetika, ya, membuat konten-konten podcast, ya, membuat buku, membuat konten-konten video semacam ini dan sejenisnya, ya teman-teman. Support ya dengan cara mampir ke profil saya. Ya, atau bah 29. Ayat 29. Ya, atau langsung ke sini teman-teman ya. Kalau mau support langsung ke situ teman-teman. Silakan teman-teman ya. Nah, kolekte untuk inilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka yang tidak mengharapkan apa yang telah diharapkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang tidak bela kita hingga mereka membayar jizya pajak dan yang patut, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Oke. Ya. Apa di situ dikatakan? Perangilah. Nah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Dan hari kemudian mereka yang tidak mengharapkan apa yang telah diharapkan Allah dan Rasulnya. Oke, saya Ya, termasuk nggak di situ? Saya termasuk nggak di situ? Termasuk Berarti saya harus diperangi nggak menurut ayat itu? diperangi. Iya. Gimana dulu? Gimana? Tafsirnya dipahami dulu tafsir ini. Tafsir lagi. Anda ini nggak percaya dengan Al-Quran? Ini diturunkan itu melalui apa yang terjadi pada zaman Nabi gitu loh, Bang Edis. Ada nggak di situ? Ada nggak di situ? Yang terjadi pada zaman Nabi itu Allah langsung turunkan kasih Al-Quran. Nah, ini Oke. jawabannya. Oke, sekarang saya tanya. Coba dibaca sampai selesai. Apanya? Yang tadi itu, lanjut. Rasulnya mereka tidak beragama dengan agama. Jangan Pak, bacanya benar. Bacanya benar, coba, ini jelas. Nah. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan kitab hingga mereka membayar ijza pajak dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Oke. Diperanginya itu sampai apa di situ? Sampai sini masuk Islam atau sampai bayar? Sampai mereka itu benar-benar dalam agama yang benar, agama Allah. Nggak ada. Ulangi yang benar. Perangilah mereka sampai apa? Perangilah mereka. Sampai apa di situ? Sebentar. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari-hari yang kemudian mereka yang tidak mengharapkan apa yang telah diharapkan Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah. Sampai? Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar pajak dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Jadi perangi sampai apa di situ? Sampai sini, sampai mereka itu berpegang teguh kepada agama yang benar, yaitu agama. Sampai mereka membayar. Kok sampai masuk Islam di mana sih? Baca lagi yang benar. Mana mereka membayar hingga, bukan sampai hingga mereka membayar. Hingga. Jadi mereka diperangi hingga apa? Mereka sampai membayar pajak. Iya. Kalau mereka bayar pajak diperangi nggak? Kalau mereka bayar, sebentar. Kalau mereka bayar diperangi nggak? Sebentar dulu. Kalau mereka bayar diperangi nggak? Enggak. Iya. Kalau berarti boleh saya tidak beriman kepada Allah, boleh saya tidak beragama dengan agama yang benar, asal saya bayar, betul? Betul. Iya. Kalau itu zaman Nabi. Iya, berarti apa bedanya dengan preman? Bedanya dengan preman apa kalau begitu? Gimana? Islam agama damai. Hah? Iya, kenapa kamu memerangi saya hingga saya membayar upeti? Mereka memerangi orang-orang tidak tunduk kepada ini. Ya, perangin orang-orang yang tidak beriman, tidak beragama dengan agama yang benar. Hingga apa? Mereka bayar pajak. Hingga mereka membayar pajak. Jadi kalau saya sudah dibayar pajak, berarti saya nggak diperangi lagi, betul? Betul. Nah, artinya saya boleh tidak Islam asal saya bayar duit, betul? Betul. Iya. Berarti yang kalian mau apa? Duit, betul? Salah. Loh, gimana sih? Saya boleh, dengar dulu. Saya boleh tidak Islam. Oke. Asal saya beri kamu duit, betul? Ya, betul. Iya, berarti yang kalian inginkan sebenarnya apa? Tambah. Piti. Iya, makanya saya bilang juga apa, Bang? Dengar, Bang, ya. Tidak pernah Yesus membawa pedang, membawa golok, dan membawa orang-orang untuk menyerang kampung orang lain. Serahkan duit kalian. Gak ada, Bang. Abang tahu apa itu Ayat ghanimah? itu turun. Sebentar dulu. Hei, Bang Des, ayat itu turun pada waktu peperangan zaman Nabi, bukan untuk sekarang. Jadi sekarang nggak berlaku lagi. Sebentar, ayat itu tidak berlaku lagi. Sebentar, jadi ayat itu tidak berlaku lagi. Bukan tidak berlaku. Itu asbab nuzulnya ayat itu turun karena apa? Karena zaman Nabi. Oke lah, berarti zaman Muhammad kerjanya tukang ngumpulin harta rampasan perang. Salah. Ini tidak logis nih. Bang, saya punya gambar bagus. Tenang aja, Bang. Gambar sudah saya siapin semua di sini. Tenang. Nah, ini, Bang ya. Nih sebentar nih. Sabar ya, Bang. Nih, Islam agama damai. Kenapa harta rampasan 1/5 untuk Muhammad? Abang tahu itu? Harta jarahan perang atau yang bahasa Arabnya disebut ghanimah, itu 1/5-nya untuk Muhammad, Anda tahu? Mana dalilnya? Dalilnya mana? Aduh. Itu dibagi-bagi. Oke, baik, sebentar. Itu rampasan. Dengarkan ya, Bang. Dibagi-bagi. Bang, dengarkan ini, Bang. Dengarkan ini. Dengar ya, nih. Tolong dengarkan, nih. 1000 kali 50. Saya ulangi, Bang ya. Kali 50 kali 50 ribu ke B.
212 miliar 500 juta. Harta rampasan perang Badar 212 miliar 500 juta. Berapa jatah Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Ketahuilah bahwa harta rampasan perang maka Nabi dapat khumus. Khamsah 5, khumus 1/5. 1/5 itu berapa? 20%. Kalau 200 miliar 20%-nya berapa? Lebih kurang 40 miliar. Bayangkan ayah kita punya duit 40 miliar. Udah. Tahu berapa jatahnya Muhammad tahu? Berapa jatahnya? Miliar. 40 miliar. Bang, saya tanya Bang, kalau Abang punya 40 miliar, Abang mau di berapa istri? Bang, kalau Abang punya 40 miliar, kira-kira istri nambah berapa Bang? Aduh, berat Bang. Jadi makanya begini Bang, saya itu ingin mengundang Anda nih, ya, dan juga penonton-penonton yang di bawah. Bang, saya mau tanya sih Bang, selama Abang jadi orang Islam nggak pernah tahu ini kan? Yang mana? Selama Abang jadi orang Islam Abang nggak pernah tahu ini kan? Tahu? Tahu dari mana tadi ngomong? Mana dalilnya? Udah tahu. Aduh, bohong terus Abang. Bang, itu Abdul Somad yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Kalau saya yang ngomong Abang nggak percaya. Gimana sih? Nggak tahu, kayak tahu. Ya. Dapat 20%, 1/5. Gimana ini Abang, ini berat nih. Mana? Kita undang muslim yang lain? Udah. Oke, kita undang muslim yang lain ya. Terima kasih Bang sudah mampir ke sini ya. Ya, teman-teman sekalian ya, sekali lagi teman-teman, mari teman-teman kita sukseskan pendirian Rumah Apologet. Kenapa teman-teman? Kalau kita berapologet dari Konoha, teman-teman tahulah teman-teman ya, kita itu akan digeruduk. Itu yang terjadi teman-teman ya. Kenapa? Karena memang yang bebas membahas agama orang lain hanya mereka. Iya, hanya mereka. Sedangkan kita kalau kita menjawabnya, apalagi kita menyerang, membalikkan, maksudnya menyerang argumen, itu kita akan didatangi polisi. Makasih Bang Siratul Mustaqim, makasih Bang Siratul Mustaqim. Terima kasih Bang Siratul Mustaqim. Nah, itu Siratul Mustaqim itu artinya apa? Banyak muslim nggak tahu itu apa Siratul Mustaqim itu. Setiap hari sholat, ihdinas siratul mustaqim, ditanya apa arti Siratul Mustaqim, kagak tahu. Itu banyak seperti itu. Ya. Jadi teman-teman, mari teman-teman ya, silakan teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin kalian nonton di YouTube, di mana, di platform mana, teman-teman tak ketahuilah sumbernya itu dari saya teman-teman ya, Edis TV. Karena ketika saya siaran seperti ini, itu ada banyak sekali. Makasih Kapito, makasih Bang. Saya ini kemudian menampilkan di channel-channel mereka masing-masing. Nah, ketahuilah teman-teman, kepada teman-teman yang menonton bukan di channel saya yang asli, silakan teman-teman cari saja ya teman-teman ya, profil saya atau akun saya yang asli itu Edis TV. Nah, teman-teman, saya telah pin di kolom komentar. Nah, itu teman-teman ya, bisa kolektor, bisa langsung lewat itu teman-teman ya. BRT ya, sekian atas nama itu ya teman-teman ya. Tuh, yang saya sudah pinkan di kolom komentar. Itu ya, yang ada di kolom komentar. Kita sukseskan pendirian Rumah Apologet teman-teman. Khususnya kepada teman-teman yang sudah sering nonton channel Edis TV, sudah berkali-kali nonton ya kan. Apalagi yang setiap hari inbox, Bang, siaran jam berapa Bang? Bang, siaran jam berapa? Nah, itu. Teman-teman, artinya begini, kalau kalian sudah menonton ya kan, artinya kita harus adakan acara ini terus-menerus gitu loh. Nggak cuma seminggu 2 minggu gitu loh. Makanya kita perlu yang namanya Rumah Apologet untuk melangsungkan acara-acara seperti ini. Sampai si Juma itu berakhir, sampai Juma dan kawan-kawannya berakhir. Ketika Juma dan kawan-kawannya berakhir, kita juga berakhir. Karena kita ini kan hanya merespon mereka. Gitu. Hanya merespon apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan terhadap iman kita ya. Ketika kita merespon, nah banyak kita di persekusi seperti itu. Nomor juga ada, di profil juga ada. Makanya mampir ke profil. Makanya teman-teman sesekali lihat dong profil saya. Lihat ke profil saya, ya. Lihat nanti di situ ada kolektor dan info tentang saya. Terus ada tanda panah ke bawah, ada link di situ, link untuk web, ya kan? Klik saja, nanti ada otomatis pindah. Taweria. Nah, di situ nanti ada nama saya, nomor WhatsApp, semua ada di situ, teman-teman ya. Silakan saja. Oke, Rijal Motor. Waduh, sudah datang lagi Rijal Motor. Ya, silakan Rijal Motor. Bagaimana Rijal Motor? Kapan kau bertaubat Rijal? Rijal tiap hari kau ini diceramahin, tapi tidak bertaubat-taubat. Gimana Rijal? Yes. Menurutmu kan Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan saya, bukan Tuhanmu. Gimana sih? Iya, menurutmu. Masalahnya kamu Tuhanmu Allah, makanya gantilah Tuhanmu. Jangan Allah lagi, jangan Muhammad lagi. Gimana? Tapi, Des, putus-putus suaramu, Des. Alasan ini keren kok. Putus-putus gimana? Des, tapi menurut Alkitab, Yesus itu anak siapa? Anak Yusuf. Yesus anak Yusuf. Iya. Ya, jadi ketika kita dibilang anak Yusuf, bukan berarti itu anak itu tidak melulu itu kandung begitu. Tapi secara hukum itu bisa seperti itu. Anak kandungnya. Bagaimana? Udah kita baca. Anak kandung Yusuf. Anak kandung Yusuf. Kamu bacanya gimana? Oke, ada Alkitab di situ? Oke, ada. Baik. Saya suruh kamu baca ya.
Soalnya kalian ini kalau baca kitab suci itu sukanya sambil koprol. Ah, jadinya kayak begitu. Sebentar. Bentar saya bacakan. Anda saja saya suruh buka di situ ya, Jal ya. Coba buka Matius. Coba Inilah. Matius. Enggak, pasal yang ayat yang ke-16. Kok 16? 18. Kita mulai dari 18. Des, yang aku tanyakan menurut Rijal, Alkitab. kamu kan bilang bahwa Yesus Ya. itu anak kandungnya Yusuf, betul? Iya, Betul? menurut Alkitab ini Matius 1 ini. Makanya gini Jal, kalau kau nanya, berikan saya kesempatan untuk menjawab. Des, siap? aku menanya sesuai dengan Alkitab. Aku menanya Iya, sesuai dengan justru Alkitab. makanya saya suruh kamu baca Alkitab biar kamu tahu kalau kamu salah. Nah, baca sekarang ayat yang ke-16, yuk. Ayat yang ke-18, yuk. Inilah 18. daftar nenek moyang Yesus. Itu pasal Kristus. 1 ayat 1 ayat ke-18. 18. Des, aku menanyakan Alkitab ini sama kamu. Kamu bisa jawab nggak? Gini aja, Aku kamu mau tanya, baca ayat ini 18-nya? Ini maksudnya apa? Aku tanyakan ini nanti baru kau jawab itu. Aku tanyakan ini maksudnya apa, Des? Apa di situ? Apa di situ dibaca? Apa di situ dibaca? Baik, itu kan enak kita diskusinya. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak, Ishak mempunyai anak Yakub, anak Yakub mempunyai anak Yahuda. Nanti Kemudian kepanjangan kamu baca itu Rijal, makanya Iya. langsung ke ayat 18-nya. Iya, Des. Ini mempunyai anak. Turun. Ini kan judulnya kan parikotnya daftar nenek moyang Yesus Kristus. Dipertegas dengan ayat satunya, inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus. Ini Des yang jadi pertanyaan aku, Des. Coba Apa? aku jawab ya. Ini di ayat 16 ini, di ayat 15, Yakub mempunyai anak Yusuf. Ya. Yakub mempunyai anak Yusuf, suami Maria. Ya. Maria, dari Maria lahir Yesus yang disebut Kristus. Ini kan secara tidak langsung ini ayat ini Matius ini menerangkan daftar nenek moyang Yesus, bukan menerangkan daftar nenek moyang Yusuf. Sudah. Jadi menurutmu Yesus itu menurut Alkitab ini kan berarti kan ini kan sudah daftarnya beranak lahirlah Yusuf suami Maria. Kamu melahirkan kalau anak. kamu ulang-ulang terus kayak begini, saya ganti yang lain Rijal. Kamu udah belum? Kamu ulang-ulang terus udah? Iya, ini maksudnya apa ini ayat Oke, ini? baca ayat 18-nya. Ayat 18-nya, baik. Enggak, kamu kameramu balik aja Rijal. Kameramu balik, kamu nggak perlu nunjukin itu. Balik kameramu, terus kamu baca ayat 18-nya. Balik ke wajahmu seperti saya ini. Nah, baca ayat Baik, 18-nya baca. coba. Yuk. Kelahiran Yesus Kristus seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, dia mendapati Kau baca saja nggak becus. Coba baca yang benar. Atau saya yang bacain? Atau saya yang bacain? Itu makanya ku kasih kamera biar apa? Ini ya. Ia didapati. Coba baca yang benar dulu ayat 18. Ayat 18 baca ulangin. 18 ayo. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai kok suami. ternyata kok sebelum sih? Saya bacakan. Kelahiran Enggak, Yesus. enggak. Kau baca aja ngelompat-lompat. Enggak, aku makanya ku kasih kamera biar kita Coba. atau mungkin Alkitab aku ini yang salah, mungkin salah beli aku enggak. Ini. Enggak, kau yang salah baca. Coba. Oke, baik kalau aku yang salah baca ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya Bertunangan dengan Yusuf, ternyata sebelum mereka ini ya sebelum mereka hidup sebagai suami istri, terus hidup sebagai suami istri, ia didapati apa? Ia didapati mengandung. Ia didapati Baca nggak? mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri, betul? Dari Roh Kudus. Iya ini kan. Nah, makanya saya bilang sama kamu, berarti Maria itu mengandung setelah dia hidup sebagai suami istri dengan Yusuf atau belum? Kalau di ayat 18 mengatakan Maria itu sudah mengandung. Ya, sebelum Tetapi- mereka hidup sebagai suami istri, betul? Betul. Nah, Sebagai suami istri. berarti anak siapa di situ Yesus? Apakah anak kandungnya Yusuf? Berarti ini sama ini ayat 18 sama ayat 1 ini tabrak menabrak dia. Begini, Lotos menotos. begini. Yang Adu dimaksud mekanik. Yusuf sebagai ayahnya Yesus di situ bukan berarti sebagai ayah biologis. Paham? Tapi secara hukum Yusuf itu sebagai ayahnya tapi bukan ayah secara biologis. Sebenarnya Yesus sendiri pernah bertanya kepada orang-orang ketika Yesus membuat saya bacakan saja biar saya nggak ngarang bebas. Nih. Ya. Nih, saya bacakan. Yesus sendiri mengajukan pertanyaan. Di dalam Lukas 20 ayat yang ke-40, sebentar. Lukas 20 ayat yang ke-40. Sabar ya. Nih. Ayat 41 nih. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud?
Sebenarnya Mesias itu merujuk kepada dirinya sendiri. Dia bilang kepada orang bahwa dia anak Daud gitu kan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan, maksudnya Tuhan huruf besar semua ya, YHWH ya, telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi, Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini di versi yang Lukas, di versi yang ini lebih lengkapnya. Gini, maksud saya begini, sebenarnya, itu Yesus sebagai anak Daud atau Mesias sebagai anak Daud itu sebenarnya maknanya itu bukan dalam pengertian bahwa Mesias itu anak kandungnya, bukan begitu. Ya, anak Daud itu berbicara mengenai begini, anak itu berbicara mengenai ahli waris. Ya kan? Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi itu akan menantikan siapa nanti yang mewarisi kerajaan Israel ini. Nah, menurut Bible, menurut Tuhan sendiri, bahwa Tuhan nanti akan menyediakan raja yang akan memerintah di dunia ini sampai selama-lamanya, yang akan mewarisi tahta Daud. Nah, cuman kalau dalam perspektif kerajaan, pewaris tahta kerajaan itu dari keturunannya. Tapi bukan seperti itu yang dimaksud dalam Bible itu. Begitu loh Rizal, biar kau paham. Ya? Sudah lagi ini pertanyaannya irrelevan. Pertanyaan ini irrelevan antara Islam dan Kristen. Karena dalam Islam itu nggak kenal Mesias. Walaupun kalian Al-Masih, tapi kalian nggak tahu apa itu Al-Masih. Coba saya tanya, apa arti Al-Masih? Kau tahu Rizal, kalau mau diskusi bacanya. gantian. Kau kan sudah aku jawab nih. Sudah banyak aku jawab pertanyaanmu. Berbicara mengenai Mesias. Nah, aku tanya sama kamu. Al-Masih di dalam Islam itu artinya apa? Kami di dalam Islam ada dua Al-Masih. Al-Masih yang Saya nggak nanya ada berapa Al-Masih. Pengertian Al-Masih itu apa? Al-Masih yang pertama adalah Isa Al-Masih. Aduh, nggak nyambung kamu Rizal. Ini terakhir dah. Saya bukan tanya kamu ada berapa jumlah Al-Masih. Saya tanya kamu pengertian Al-Masih itu apa? Des, ini belum selesai. Makanya aku pertegas dulu. Ntar dulu. Heran, kamu memahami pertanyaan saja nggak bisa gitu. Kalau saya tanya ada berapa Al-Masih, nah kamu langsung bilang ada 2, gitu cocok. Yang ditanya bukan ada berapa Al-Masih, tapi pengertian. Ya, silakan Syekh, nyalakan kamera Syekh. Halo Bang Edis, selamat. Ya, beliau ini memberi nama saya itu katanya Syekh Edis Al-Amriki katanya. Nama abang itu Syekh Edis Al-Amriki, catat ya. Wah, tuh. Syekh katanya. Syekh Edis Al-Amriki. Ya, teman-teman. 17 tahun belajar Al-Quran, saya salut, saya kasih nama Syekh Edis Al-Amriki, alimil Quran. Mantap kan? Ya, gimana nih, Bang? Bagaimana ini pesan-pesan Anda kepada orang-orang Islam yang dari tadi kian kemari naik kemari? Silakan. Pesan saya kalau untuk orang Islam itu terus belajar Al-Quran, tapi belajar Al-Qurannya harus kepada ustadz-ustadz yang mumpuni, yang betul-betul menguasai isi Quran itu sendiri. Jangan ke ustadz yang mungkin yang baru-baru gitu ya. Karena kan jujur. Kalau saya berkata, apakah Muslim? Banyak Muslim yang tidak tahu Quran, ya. Bahkan baru mengenal hurufnya saja banyak ya. Jujur aja, banyak. Ya, jadi untuk pesan saya, marilah kita belajar bersama, belajar Quran itu apa. Dari katanya saja udah pada bingung. Al-Quran, apa sih arti Al-Quran? Loh, apa ya? Apa? Udah bingung, apalagi isinya. Betul. Namanya juga. Coba tanya, apa arti Al-Quran? Alif, lam, qaf, ro, alif, nun. Itu dalam Al-Quran. Apa sih artinya kalau dibahasakan ke bahasa Indonesia? Banyak yang bingung juga. Jadi saya malu sebagai umat Islam, ya. Pesan saya gitu, ya. Jangan malu untuk bertanya. Yang namanya berguru itu menurut saya bebas. Ke siapa? Kebaikan dari mana datanya, ambil, praktekan. Ya, karena Islam itu ada unzur makola walatan dur mankola. Perhatikan yang dia bicarakan, jangan memperhatikan orangnya. Bang Aldi Setia. Halo bro. Bang Aldi Setia. Salam kenal. Bang Aldi Setia, saya mau tanya. Mau tanya boleh? Silakan. Bang Aldi Setia, saya mau bertanya boleh? Nggak ada suaranya Bang Aldi. Nggak ada suaranya nih. Dibisukan bang. Tadi berisik soalnya abang berisik. Oh, berisik. Sekarang Bang Ali Setia, saya mau bertanya, boleh? Loh, nggak ada suaranya dia? Iya, mungkin Ali Setia dia ada kendala. Coba ini dengan Iksan ini sebentar. Coba Iksan Muslim? Apa Muslim bro? Kenapa? Ya itu gimana itu? Ini Ustadz Syekh Al-Banjari ini sudah kasih petua kepada kalian ini untuk belajar, jangan mengarang diri. Gimana? Belajar apa? Baru datang deh nih, datang dari sini. Belajar apa bro? Silakan, Syekh. Belajar Al-Quran, kitab Al-Quran. Ya. Terus? Ya belajar amalkan, belajar. Soalnya saya gini, apa arti Al-Quran? Maksud Al-Quran itu artinya apa? Kalau bahasa Indonesia Al-Quran itu kan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia apa Al-Quran? Tunjuk, kenapa? Wah, petunjuk itu huda linas, petunjuk untuk manusia. Al-Quran. Nih. Iya apa? Ya baca, kau baca apa? Al-Quran. Alif lam sukun patah al. Qaf ro sukun domah kur. Alif patah a nun domah nu Al-Quranu. Itu ke bahasa Indonesianya apa? Tunjuk, kenapa? Jangan berat-berat Syekh. Dia nggak nyambung Syekh. Kalau yang kayak begini bikin sakit kepala Syekh.
Begini saya, gimana? Biar apakah diserahkan kepada saya dulu? Siap. Oke, baik. Biar Mas Ihsan diskusi dengan saya dulu ya, Syekh Al-Banjari ya. Oke, saya turunkan dulu Syekh. Dia kasih nama saya itu katanya Syekh Edis Titi Al-Amriki katanya. Ya, gimana Ihsan? Apa mau ingin Anda sampaikan? Gimana? Hah? Itu Yesus itu kenapa itu dia dianggap Tuhan itu, Bro? Saya mau tahu itu. Karena dia memiliki kuasa. Hah? Karena dia memiliki kuasa. Memiliki kuasa dari mana dia? Buktikan dong dia kalau menciptakan. Kalau dia tidak memiliki kuasa, maka dia tidak akan datang kembali untuk menghakimi. Kalau dalam Islam itu, kamu percaya nggak bahwa Isa itu akan datang kembali dan menjadi hakim yang adil? Bro, coba kameramu pindahin biar nggak gelap. Nah, Apa ini? Hah? geser dikit lagi, geser. Apa Gelap. lain? Gelap, masalahnya gelap, mukamu nggak kelihatan. Coba pindah ke yang tadi terang. Yang tadi terang. Sudah apa? Nah, kau tidur di bawah kalau gitu. Kau tidur di bawah. Disuruh pindah karena mukamu gelap, nggak kelihatan. Aduh. Oke, kita kasih naik ada pria brewok. Ya, silakan pria brewok. Assalamualaikum. Waduh, jangan ucap begitu bang. Nanti apa meninggalkan agama Islam? Saya Kristen bang. Oh, Kristen. Iya, jangan mengucapkan salam kepada orang Kristen. Nanti Anda keluar dari agama Islam. Tahu saya, Kristen. Ya, silakan. Oh, berarti baru nonton ini. Tadi itu kayak berisik-berisik banget, nggak boleh berisik-berisikan, nggak boleh main berantem-berantaman, ya kan? Sama manusia kita saling toleransi, saling menghargai. Saling menghargai, saling toleransi. Ya. Oke, tetapi kenapa orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian harus diperangi? Halo, suaranya paket-paket ini, putus-putus. Kalau memang seperti itu, kenapa menurut surat At-Taubah ayat 29, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beragama Islam harus diperangi? Itu kata siapa itu? Saya Kata Al-Quran, surat At-Taubah nomor 29. Ganti pertanyaan aja itu terlalu saya nggak Terlalu sulit. Kamu kan bilang katanya toleransi. Karena orang yang ada beriman itu dia ikut dajjal. Kamu mengimani Al-Quran atau tidak? Saya mengimani Al-Quran, cuma Kenapa dalam Al-Quran disuruh memerangi orang yang tidak beriman kepada Allah? Halo. Halo, udah mulai bingung. Suaranya putus-putus. Putus-putus dari mana? Suaramu dengar jelas kok. Putus-putus. Ini seperti orang ditelepon ditagih utang. Bro, gimana utang lu mana? Utang lu? Putus-putus bro. Bro, keras-keras bro. Utang lu gimana? Utang lu? Putus-putus. Sorry bro, putus-putus. Ini kayaknya ahli dalam hal ditagih utang udah biasa. Utang lu sama temen-temen lu bayar. Utang lu sama temen-temen lu bayar itu ahli ini. Ini orang kayaknya ahli banget ini. Bukan putus-putus. Bener-bener dah. Kamu kan tadi bilang bro bahwa mari bertoleransi. Nah, bagaimana mungkin kamu bilang begitu sementara Quran bilang perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Suara putus-putus bro. Putus-putus kan? Tadi putus-putus kan? Enggak. Terus gimana? Bro, kamu suka ngelawak ya? Itu aja ikut apa kompetisi ngelawak. Kamu Stand up pasti comedy. juara. Kamu ya stand up comedy kamu pasti juara bro. Ya sebenarnya saya juga pengen jadi tukang stand up comedy, cuman sayangnya nggak kesampean. Bro, jadi Gimana? Islam bro, maaf ya bro, saya nggak tahu kirain tadi kamu Islam bro. Bukan, saya Kristen, cuman di sini saya itu tiap hari siang malam, pagi siang sore malam, itu kerjaan saya mengobati kalian. Mengobati apa bro? Saya tidak sakit bro. Iya, mengobati daripada halusinasi. Coba mau saya anu nggak? Mau saya buktikan nggak bahwa kamu sedang berhalusinasi? Apa itu? Oke. Ya. Oke. Kamu percaya kepada Al-Quran? Percaya? Oke. Kamu percaya bahwa Al-Quran itu kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu? Ya benar. Nah, itulah saya bilang halusinasimu, makanya mau saya sembuhin. Oke, baik, kita buktikan bahwa kamu berhalusinasi. Tadi halusinasimu mengatakan bahwa Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu, sempurna. Sekarang saya tanya, kamu sunat kan? Iya iyalah. Oke, apa maksud, fungsi, dan tujuan orang Islam sunat menurut kitab yang lengkap, sempurna, dan menjelaskan segala sesuatu? Meninggal dunia. Iya, makanya saya bilang halusinasimu adalah kamu bilang Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi ditanya apa fungsi sunat menurut Quran, kamu terdiam. Saya tuh diam bukan berarti saya tidak bisa menjawab. Yaudah, karena- coba jelaskan. Benar. Apa Saya itu? diam bukan berarti saya diam bukan berarti saya tidak bisa jawab. Oke, silakan coba jawab. Agamamu juga dengan keyakinanmu ya kan. Wah, ini memang udah ahli nih. Ya, saya sendiri. Ini ahlinya teman-teman, ahlinya ngeles ini teman-teman. Jadi bergurulah sama dia kalau soal ngeles ini. Saya dulu ngomong bang. Silakan. Nah, karena agama itu dengan keyakinannya diri sendiri. Dengan kamu, agama kamu kan pasti kamu dengan keyakinan dengan ajaran kamu sendiri ya kan. Saya tetap berkokoh Oke. dengan ajaran saya sendiri ya. Oke. Oke. Sudah bisa tanggapi? Saya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW itu adalah panutan bagi umat Islam. Nah, itu. Baik, saya catat poinmu ya. Kamu belum selesai dusta yang pertama, kamu sudah dusta yang kedua. Kamu bilang kamu mengikuti apa yang diajarkan oleh Muhammad. Ya. Kalau orang sakit datang kepada Muhammad, apa disuruh Muhammad kepada orang yang sakit itu, yang demam itu? Tahu? Apa? Tahu nggak?
Ketika ada orang sakit demam di Madinah datang kepada Muhammad, Muhammad menyuruh mereka mendatangi kandang onta dan meminum kencingnya, tahu? Tahu? Itu. Tahu nggak? Enggak. Waduh, makanya saya Oke lah bro, kamu masih terlalu awam soal agama Islam. Nggak apa-apa lah, saya maklumi. Saya maklum kenapa kamu masih Islam. Oke lah, saya undang lagi muslim yang mengerti agama Islam ya. Sampai ketemu lagi, selamat siang. Repot ini kayak begini. Aduh, udah serius ya. Yang diajak ngobrol juga nggak ngerti, berat saudara-saudara. Oke, ada Karena Kadung. Ya, selamat siang Karena Kadung. Karena Kadung? Selamat siang. Oke, selamat siang, Bang. Abang muslim? Selamat siang, Bang. Iya, saya dengar abang muslim. Muslim, Bang, muslim. Oke, silakan Boleh Bang. nanya, Apa yang boleh ingin nanya, Anda Bang. utarakan? Boleh nanya. Boleh, silakan. Apa yang ingin Anda utarakan? Silakan. Nah, itu Bang, yang menciptakan langit dan bumi siapa, Bang? Menurut agama siapa? Menurut Kristen lah, menurut. Oke, menurut agama Kristen yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah dengan perantaraan firman-Nya. Terus pertanyaan selanjutnya? Yang menciptakan manusia siapa, Bang? Yang menciptakan manusia siapa? Sama. Terus pertanyaan selanjutnya? Nah, terus kenapa Yesus yang disembah, Bang? Kenapa Yesus yang disembah? Karena Bukan Yesus, Allah, Bang. karena Yesus memiliki kuasa. Di Allah. Terima kasih topinya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya? Ya, makasih. Hanya itu? Oke, makasih, Bang. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Hanya itu, cuman begitu doang. Hanya begitu? Oke, Bang. Hanya itu saja. Baik, terima kasih. Tapi tadi ada sesuatu yang lain. Bisa saya tanyakan balik? Bisa saya tanyakan balik? Itu kan yang Yesus datang ke dunia. Ini. Tunggu dulu. Oke, Yesus sebentar ya. datang Ini ke kayaknya manusia kan jadi Tuhan. sinyalnya dia agak ruwet ini teman-teman. Terima kasih topinya. Terima kasih Bang. Topinya terima kasih. Sinyalnya tolong diperbaiki ya teman-teman ya. Saya sudah ngomong sekian detik baru Anda terima ini. Tolong kalau sinyalnya tidak penuh, tolong ya bagusin dulu. Cari sinyal yang bagus teman-teman ya. Oke, ada Linto Moda. Silakan Linto Moda. Ya, muslim Bang. Ya muslim, Bang. Silakan Bang. Silakan. Tuhan abang itu siapa? Yesus. Yesus. Jadi Allah menurut abang itu siapa? Yesus juga. Allah itu jabatan. Jabatan. Jadi sejak kapan tuh? Kalau menurut saya itu. Katanya Anda menurut saya. Sekarang menurut Anda. Nanti Anda tanya menurut saya dulu. Nanti pertanyaan Anda saya tanya balik. Selesaikan dulu pertanyaan Anda kepada saya. Ayo. Jadi Tuhan abang kan Yesus. Jadi saya tanya Allah itu siapa? Jabatan. Allah itu jabatan. Iblis juga Allah. Allah kalian. Oh gitu. Iya. Enggak, kalau iblis masuk ciptaan Allah kan gitu. Iya kan. Tuh, kamu kan tadi nanya saya gimana sih? Nanti saya nanya kamu balik. Kamu nanya saya dulu. Saya percaya juga bahwa iblis itu juga Allah. Allah kalian. Allah yang kalian sembah itu adalah iblis. Enggak, session dari saya itu. Lu gimana sih? Tolong sporty dulu. Iya, kamu kan nanya kepada saya. Saya jawab. Nanti bagian kamu membantah nanti. Kalau sudah selesai baru gantian saya. Silakan. Jadi Yesus itu nama Tuhan kalian. Yesus itu nama Tuhan. Barusan. Yesus itu Tuhan kami yang kepadanya kami harus patuh, taat, mengikutinya. Allah kan gitu poinnya. Iya, jabatannya Tuhan, jabatannya juga Allah. Tuhan dan Allah itu sama-sama jabatan. Ini kan direkam loh, Bro. Jadi iya, apa yang apa-apa. kamu ucap, direkam sendiri. Kalau kita record tidak layak pun udah ada. Terus pertanyaan selanjutnya. Jadi yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Menurut Bible kami, itu juga Allah dengan perantaraan firman-Nya. Dengan firman Tuhan, langit dan bumi dijadikan. Dengan firman Allah, langit dan bumi dijadikan. Kalau saya bilang Allah, jangan Allahmu ya. Jangan di kepalamu Allah ya. Saya bilang Allah, bukan Allah. Kalau Allah itu, kalau kamu tanya kepada saya percaya bahwa itu adalah iblis yang ada dalam Bible. Ayo, pertanyaan selanjutnya. Jadi, Yesus itu Tuhan kalian. Ulang lagi. Ada pertanyaan yang lain nggak? Jangan diulang-ulang terus. Biar kamu itu nggak lupa konteksnya, maksud harus diulang sih. Jadi gimana ya? Jadi konsep ketuhanan kalian itu bagaimana sih? Ketuhanan itu apa? Konsep ketuhanan kalian itu. Ketuhanan itu apa? Apa yang kamu maksud dengan ketuhanan? Karena saya bingung. Ketuhanan itu apa? Ini kan di belakang layar kamu itu kan kamu tulis mustahil kamu percaya Al-Quran. Kamu lari-lari ketuhanan apa maksudmu? Kok lari kemana-mana sih? Fokus dulu. Yang mau kamu tanyakan itu apa? Ketuhanan apa maksudnya? Betul. Ini kan di atas kepalamu kan ada tulisan kamu nih. Mustahil kamu percaya Al-Quran. Konsep kamu buka live ini lupa juga kamu sebenarnya. Di atas kepala kamu coba kamu lihat tuh. Mustahil kamu percaya Al-Quran. Itu bagi kamu, bagi kami enggak.
Oke, jadi kamu kembali ke sini. Jadi mau kembali ke sini. Oke, baik. Gimana kalau saya buktikan bahwa kamu nggak percaya Al-Quran? Saya percaya Al-Quran. Iya, gimana kalau saya buktikan bahwa kamu nggak percaya? Kalau kamu mampu boleh. Oke, boleh. Baik ya. Rekam ya, rekam. Jadikan DVD. Karena live ini kan berupa udah direkod sendiri. Oke, tolong teman-teman rekam dan nanti jadikan VT kalian masing-masing. Dengarkan. Linto. Bukan hanya kamu, dengar. Bukan hanya kamu yang tidak. Saya akan koreksi nama saya dulu. Ini yang betul dulu. Linto Moda. Ya, siap. Oke. Linto Moda, bukan hanya kamu yang tidak percaya Al-Quran. Semua orang Islam nggak percaya Al-Quran. Mau buktinya? Mau buktinya? Saya percaya dan yakin 100%. Oke, baik. Menurut Al-Quran, surat An-Nahl ayat 89, Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Kenapa kamu nggak percaya? Setiap kami udah percaya Al-Quran, tentunya udah percaya sama kitab lain. Oke, berarti kamu percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Ngerti nggak sama yang? Berarti kamu percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya. Oke, jelaskan apa gunanya sunat? Sunat itu, ini kamu pahamin ya, jangan capek aku jelasin ya. Apa gunanya sunat menurut Al-Quran? Kamu pahamin ya. Jangan sampai nanti capek aku jelasin kamu nggak paham. Jelaskan apa guna sunat menurut Al-Quran? Sebelum saya jawab, kamu pahamin jawaban saya. Sudah aku bilang nggak percaya kan dia? Ya, kenapa kamu jadi gelagapan? Apa guna sunat menurut Quran? Kalau Quran jelas, kamu tanya balik ya. Silakan. Tuh. Jadi setiap anak muslim ditanya gunanya kok setiap anak muslim. Kamu kok nggak nyambung sih? Saya tanya guna atau fungsi sunat menurut Quran, coba. Guna itu untuk kita terhindar daripada najis. Oke, ayat berapa itu? Ayat berapa, surat berapa? Udah. Surat berapa, ayat berapa? Yang barusan kamu karang itu? Sebelum saya jawab pertanyaan. Aduh. Makanya saya bilang kalian itu gak ada yang percaya Al-Quran. Al-Quran itu menjelaskan semuanya. Oke, kamu bilang Quran menjelaskan semuanya. Kau menjelaskan apa fungsi sunat? Udah, untuk menghindarkan kita dari. Ayat berapa itu? Ayat berapa? Udah kamu sebutkan. Al-Quran itu jelas udah. Iya, yang kamu tunjukkan untuk apa namanya bersih, bersuci itu ayat berapa? Apa? Ada di dalam. Intinya ada di dalam Al-Quran. Aduh, bohong lah. Kalau memang kamu penasaran. Surat saya tahu teman-teman, di dalam surat Al-Tambahan. Surat Al-Tambahan. Ada perjanjian baru, perjanjian lama ada. Loh, terus dari surat apa itu tadi? Bahwa sunat fungsinya biar bersih. Semenjak kapan perjanjian baru di dalam Injil kalian pun? Lompat kemana-mana. Oh, fokus. Tadi omongan kamu apa sih? Tadi kan kamu nanya Tuhan terus kamu lompat ke sini, ya kan? Saya bilang sama kamu, bukan cuman kamu, nggak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Tapi kamu nggak percaya, makanya saya buktikan. Kamu bilang Quran itu adalah kitab yang lengkap. Kamu percaya, betul? Kitab yang sempurna, betul? Menjelaskan segala sesuatu, betul? Nah, sekarang coba jelaskan menurut Al-Quran apa fungsi sunat? Betul. Udah kau matikan internet. Udah jurus lama kau pakai. Udah kau dulu. Tanya ustadzmu. Jurus lama kau pakai kau matikan wifi. Heran saya. Setiap mereka ini terpojok teman-teman. Saya tahu mereka akan matikan dulu wifi ini. Matikan jaringan internet. Aduh. Biar pura-pura biar sinyalnya hilang. Jurus lama kau pakai. Bro. Jangan begitu ya. Kalau ada orang Islam yang naik kemari dan dia sanggup membuktikan bahwa dirinya percaya Al-Quran, saya Edis TV terjun dari Monas. Ayo, nggak percaya kau naik ke sini. Yuk, saya kasih kesempatan. Sekali lagi teman-teman ya, sekali lagi. Kalau ada orang Islam naik ke sini dan bisa dia membuktikan dia percaya Quran, maka saya terjun dari Monas. Ruli, apa kata Muslim? Muslim. Kenapa kamu tidak percaya Al-Quran? Iya, tunggu. Aku di sini cuma mau nanya. Boleh aku nanya? Sebentar dulu, kenapa kamu tidak percaya Al-Quran? Aku percaya. Oke, menurut Al-Quran, surat An-Nahl ayat 89, Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Kenapa kamu nggak percaya? Aku percaya Al-Quran. Ya, kenapa kamu nggak percaya ayat itu? Quran bilang dia menjelaskan segala sesuatu. Kamu kok nggak percaya? Dia percaya. Percaya kamu menjelaskan segala sesuatu dia? Iya. Oke, coba jelaskan menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu apa gunanya kamu sunat? Biar kesehatan aku ada. Mana ayat berapa? Biar aku sehat. Ngapain? Ayat berapa? Itu namanya kamu ngarang. Ya gini, Bang. Kamu kan bilang biar sehat. Sebentar, bro. Kamu kan bilang biar sehat. Ya. Yang ngomong biar sehat itu Al-Quran atau kamu? Saya. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau kamu ditanya soal agama Islam, jawabnya pakai Quran atau pakai congor? Sekarang gini, aku tanya. Sekarang aku tanya balik sama kau. Aduh, makanya aku bilang kamu nggak percaya Al-Quran. Tidak. Kamu itu tidak percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Kau bisa ngizinkan aku ngomong nggak? Nggak, itu dulu poin kita itu. Berarti kamu percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Ngomong. Kita sportif lah. Oke, aku izinkan ngomong. Sportif, bro. Dengar dulu, bro. Dengar ya, dengar. Saya sangat sportif orangnya. Asal kamu mengakui bahwa kamu tidak percaya dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Nah, sekarang aku jawab ya. Nah, sebentar dulu. Kamu percaya nggak Quran menjelaskan segala sesuatu? Aku percaya. Oke, kalau kamu percaya bahwa Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu bukan congormu, maka jawab berdasarkan Al-Quran. Apa fungsinya kamu sunat? Fungsinya biar saya bersih.
Ayat Quran berapa itu? Soalnya di sini ada aku pernah gimana ya? Ada bahasanya di Sudah saya Diam bilang, dulu. kamu bilang Tunggu, Quran kamu menjelaskan jawab. segala sesuatu itu bohong. Itu adalah tipu muslihat yang nyata, saudara. Kau bisa ngizinkan aku ngomong nggak? Silakan. Oke, sportif lah kita ya. Hmm. Di Islam itu bro, salah satu iman Islam itu kebersihan. Tahu? Ya, bagi umat Islam itu wajib kita membersihkan diri. Paham? Ya, jadi jangan kau dengan satu kata kau seolah-olah kami salah semua. Agama kau itu dengan agama kami beda. Kami nggak bisa Memang mengerti beda, agama kau, siapa bilang agama- sama? Agama kau nggak bisa ngerti agama kami. Jadi jangan kau main ponis-ponis saja. Dan kau tadi bilang satu, kau bilang Allah kami dalam Bible kau itu Berhala. Hah? Berhala, iblis atau berhala? Iblis. Ya. Kau bilang Allah kami iblis ya? Ya. Apa tak kurang ajar muncung itu? Ada ayatnya. Oh, Bible kami kok. Tuntut aja di Bible ini. Kau tuntut aja Bible ini. Mau saya bacakan ayatnya? Mau saya bacakan ayatnya? Tunggu. Jadi kalau kami Loh, ngatain agama katanya kau, mau saya bacakan ayatnya. Mau saya bacakan ayatnya. Bahwa Allah dari selain daripada Tuhan itu adalah berhala. Bentar. Saya bacakan ayatnya. Kita ada ayatnya, teman-teman. Masa kita bacakan ayat kita dibilang penistaan, gimana kamu itu? Nih, saya bacakan. Saya bacakan ya. Nih. Itu tertulis di dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-26. Sebab Ya. segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Ayo, kamu tinggal, ya kan? Segala Allah bangsa-bangsa, maksudnya bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel, termasuk bangsa Arab, termasuk bangsa Indonesia, Allah mereka itu adalah berhala. Nah, Begitu loh. Kau tahu yang berhala itu apa? Hah? Menurut Bible ini ya Tuhanmu ini nih, saya kasih gambarnya. Nih, saya kasih gambarnya Kau Tuhanmu tahu nih. bentuk berhala itu macam mana? Nih, saya kasih gambar Tuhanmu nih. Ini. Hey, Lu gimana kamu itu? hey, itu bukan Ini loh. Tuhan kami. Makanya kau Kenapa dalam kamu judul kenapa agama kamu kau- memanggil-manggil dia dengan begini? Kamu lambaikan tanganmu, labbaik Allahumma makanya kau harus tahu Dengan dulu kamu bilang begitu apa dia? gimana. Jangan kau asal muncung asal bunyi Masa aja. moncong sih? Kamu kan tanya menurut perspektif kami, Allah kamu Iya. itu adalah berhala, betul. Karena itu kami- selain daripada Allah bangsa Israel adalah berhala. Lu gimana sih kamu itu? Itu macam mana? Gimana? Batu. Kau tahu macam mana berhala tuh? Ya ini. Ah, itu ya. Itu cuman batu. Batu. Kenapa Tidak, cuman batu kami, cium-cium? kami tidak menuhankan dia. Tahu enggak kau? Iya, Kami kenapa? tidak menuhankan Oke, dia. batu ini menghapus dosa nggak? Allah itu di alam semesta. Tahu kau? Sebentar, saya tanya sama kamu. Kalau Apa? kau bilang itu Sebentar. Tuhan kami, Oke, Katanya ngomong. bicara ganti-gantian. Dengar. Oke, Saya tanya sama kamu, oke. apakah Allah beranak? Enggak. Apakah batu ini beranak? Tidak. Sama ya? Sama. Apakah Ya. Allah diperanakan? Tidak. Apakah batu ini diperanakan? Tidak. Sama. Coba kau bilang, sesungguhnya batu ini tidak beranak dan tidak diperanakan. Coba jawab. Tidak, aku tak akan ngomong seperti Loh, itu. loh. Itu kan fakta. Fakta atau enggak? Batu ini tidak beranak dan diperanakan. Ayo. Sekarang gini, kau punya Aduh. Enggak, saya tanya dulu. Tahu. Betul atau tidak bahwa batu ini tidak beranak dan tidak beranak dan diperanakan? Iya, Iya, Allah tidak beranak dan diperanakan, betul? iya. Sama enggak? Kau jangan samakan batu. Gimana sih kamu? Sama atau enggak? Iya sama, cuma beda Sama. cuma Ya, ayo kamu bikin pengakuan dulu. Sebentar, saya tidak sabar kamu bikin pengakuan yuk. Bahwa batu Fungsinya ini beda, tidak Cok. beranak dan diperanakan, yuk. Astagfirullah. Loh, astagfirullah gimana sih kamu tuh? Sekarang gini, Kamu kau bilang batu. tadi iya, sekarang kamu bilang astagfirullah gimana? Kau punya akal, ya kan? Masa Tuhan kau, Theos, ngasih kau akal, mustahil kau tidak bisa pikir. Justru karena saya bisa berpikir sesuatu Nah. yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Contohnya Sekarang- misalnya adalah batu, dia tidak Logika. beranak dan tidak diperanakan, betul? Logika enggak? Batu itu kau Tuhan. Gimana sih? Nah, batu itu logika enggak? Kau Tuhan kan? Dengar, Siapa? justru kalian Tuhan kan. Kenapa kalian datang-datang, nabung puluhan tahun, ngantri puluhan tahun, sampai sana cium-cium batu, percaya nanti dosa menghapus batu menghapus dosa, betul? Hei, itu tuh kepercayaan kami, cuma itu batu dari Iya surga. makanya karena batu bisa menghapus Kami dosa. Betul nggak? Makanya dalami agama aku dulu anak muda. Jangan Aduh, gimana sih? Lalu masa kamu tanya malah lari kemana-mana dalam agama anak muda. Gimana sih? Bagaimana kisana? Aku udah bilang, agama aku dengan agamaku polanya pikirnya beda. Betul. Pola pikirku sampai Justru sini. perbedaan itulah yang Sampai ingin sini. dipertegas. Astaga, ini aku yang pertegas ya. Sekarang logikanya, batu tuh bisa apa coba? Aku tanya, batu, Batu bisa apa? ini bisa menghapus dosa. Siapa bilang? Oke, saya bacakan. Riwayat hadis-hadis mengatakan barang siapa di mencium Islam hajar ada aswad hadis atau palsu, mengusap ya? rukun yamani maka menggugurkan dosa-dosa. Terus hadis lagi mengatakan bahwa batu ini tadinya putih seperti susu, lalu dosa-dosa anak-anak Adam lah yang menjadikannya berwarna hitam. Bahkan nanti di yaumil akhir di hari kiamat, maka batu ini akan memiliki mata dan mulut dan akan bersaksi tentang orang-orang yang telah menyentuhnya. Betul? Aku nggak sampai ke situ ya. Iya, karena aku bilang kamu masih Islam karena kamu nggak mendalami agama Islam. Jika kamu mendalami agama Islam, maka besok pagi kamu bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Gimana sih? Jangan kau salah, jangan Loh, salah. Sekarang kamu aja kan tadi sudah bilang kamu tidak mengerti agama Islam. Sekarang kamu Iya. mendadak mengerti agama Islam.
sekarang gini, Islam tuh banyak cara untuk mendalam Islam, pelan-pelan. Kamu di kok Islam malah ini- menggurui? Kamu sudah bilang tadi saya belum sampai ilmunya. Sekarang kamu udah jadi guru. Kau jangan main ponis-ponis aja lah. Sekarang nih Kamu tadi sudah bilang dengan pengakuanmu sendiri, ilmu saya belum nyampe situ kan gitu, betul nggak? Sekarang kau bilang Tuhan kami iblis. Loh, menurut Bible kami nih loh nih, di dalam satu Sekarang Tawarik Bible kau 12 ayat berbunyi di situ. 26, sebab segala Allah bangsa-bangsa lain adalah berhala. Gimana sih kamu itu? Sekarang gini. Termasuk yang dimaksud Allahnya Bible orang kau Arab tuh- juga berhala menurut Bible kami. Gimana kamu itu? Ada situ tulisannya Arab. Bangsa-bangsa lain selain daripada bangsa Israel. Ada tulisan situ Islam. Sudah. Ada Islam di situ. Kenapa kau protes sedangkan Abdul Somad aja bilang di dalam salib ada jin? Nggak ada orang dia nggak nyampe. Iya memang itu agama aku kok. Kenapa? Nah ini kan dalam iman kami, di dalam iman kami segala Allah bangsa-bangsa Tapi adalah kau jangan berhala. bilang Allah kami iblis. Paham kau? Duduk. Termasuk di sini, termasuk Ada di sini Islam. ilah-ilah dari bangsa-bangsa Tidak ada lain. Islam. Gimana sih? Tidak ada Islam. Paham kau? Dudung. Mau semua disebutin satu-satu daftarnya begitu? Ada aja kamu itu. Mau kamu Kalau sebutin kalau satu-satu. kau sportif, kalau kau memang sportif, kau tunjukkan di situ ada Islam di situ di Bible kau. Yang berhala Islam. Maksudmu harus ditulis begitu di situ Islam gitu? Kalau belum bilang, Oke, kau jangan baik. bilang Allah kami Baik. berhala. Dudung. Baik. Saya tanggapi. Boleh saya tanggapi sekarang? Boleh. Oke. Di dalam agama Islam, orang-orang kafir itu akan masuk neraka, betul? Ya. Orang kafir itu apa? Non Muslim, betul? Ya, kayak kau. Ada sebentar. Ada di situ Hindu nggak? Ada di situ Hindu nggak? Ya pokok non Islam. Mana? Sebentar. Kamu kan tadi bilang harus tertulis. Kalau Ada kamu nggak di situ non tertulis Islam. Hindu? Sebentar. Kan cuma dibilang yang bukan Islam, betul? Oke. Oke, ada nggak di situ tertulis Hindu? Nggak ada. Nah, berarti orang Hindu masuk surga, betul? Iya bisa jadi. Soalnya aku bukan Allah, Cok. Makanya itu ku bilang. Makanya Nah, pola pikirmu sekarang dilurusin dulu ini. ke tukang las. Kata-kata Karena ada yang bengkok itu syaratnya kurang satu. Kata-kata kau kurang ajar. Kok kurang ajar? Ini dalam Kalau sebuah Bible kau diskusi, kau dalam bilang sebuah Allah kami diskusi itu kan Allah. ada orang bertanya kepada saya. Ada orang bertanya kepada iman saya nih, ya kan? Iya. Apakah kamu percaya bahwa Yesus itu Allah? Saya jawab, ya, saya percaya. Allah itu adalah jabatan. Bahkan saya percaya bahwa iblis juga Allah. Allah kalian, saya bilang gitu. Masa salah? Itu iman saya kok. Gimana itu? Allah kalian. Berat. Allah kalian ya. Ya, sekarang gini, kau bilang tadi Allahmu iblis. Kata-kata Tuhan kurang kalian ajar. itu di dalam perspektif iman saya adalah kata-kata Satan. kau tadi tuh, kata-kata Karena kau tadi, mengajarkan Allah sesuatu yang berbeda dari ajaran apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengatakan jadi gini pada hari adalah, berbangkit bro. nanti orang tidak kawin dan dikawinkan. Nah, Tuhan kalian akan mengawinkan kalian. Makanya kan beda. Makanya iya, ajarannya sama berasal Nabi daripada Muhammad Satan. Nabi Menurut Kau iman jangan kami. asal bunyi, makanya. Gimana sih kamu itu? Masa kau mau menang sendiri? Giliran agama kalian bilang Tuhan mereka itu tiada lain hanyalah berhala. Giliran saya balikin Tuhan kamu berhala kau nangis. Nangis sampai Itu namanya kau mau menang sendiri. Bukan. Dengan ucapan kau tadi kau bilang. Sekarang saya tanya sama kamu, ada nggak Tuhan selain Allah menurut imanmu? Kristen tolol. Sudahlah, kalau sudah putus asa, sekarang gini, kalau sudah ada putus putus asa, asa. Edis, itu kan kau jawaban dengar. kawan putus asa. Kalau ada, bro. pinter, baik, itu Ada, putus itu asa nggak ada namanya. putus asa. Sekarang begini saja, menurut Ya. imanmu, tidak ada Tuhan selain daripada Allah, betul? Iya. Kalau ada Tuhan lain selain Allah, itu berarti berhala, betul? Enggak ada berhala. Itu Dan murtad. udah kau tidur di bawah, Kau itu aneh, kau mau menang sendiri, gitu loh. Giliran di agamamu bilang bahwa Tuhan selain daripada Allah itu berhala, nggak ada yang protes. Giliran saya bilang menurut iman kami Tuhan selain daripada di Bible berhala, kau marah. Gimana sih? Memang berat. Ini loh nih, 1 Tawarikh 16 ayat 26. Sebab segala Allah bangsa-bangsa, maksud bangsa-bangsa di sini adalah non Israel adalah berhala. Karena memang itu fakta. 1 Tawarikh 16 ayat 26 ini diucapkan sekitar tahun kurang lebih ya 800, 600 sampai 800-an sebelum Masehi. Artinya sekarang 2000. Berarti 2800 atau 2600 sampai 2800 tahun yang silam. Coba kau gali sejarah. Lihat apa yang ditemukan di balik reruntuhan-reruntuhan yang ada di dalam tanah. Itu menggambarkan kepada kalian apa yang dipuja dan disembah mereka. Contoh, ketika kau pergi ke pedalaman pedalaman ini pulau-pulau, ya, kau nanti akan temukan di situ ada menhir, ada dolmen. Saya sekolah, saya itu ahlinya sejarah. Jadi orang-orang pada nanya saya dulu. Kalau pelajaran sejarah, semua nanya ke saya itu. Saya dikerubungi sama orang-orang karena mau nanya sama saya. Karena saya itu senang sejarah dari zaman SMP. Nah, hampir di setiap tempat, di setiap peradaban, nah, penggalian-penggalian arkeologis itu membuktikan bagaimana mereka menyembah yang namanya menhir, dolmen, ada menhir, ada dolmen. Biasanya ada sesaji, terus ada batunya di situ. Ya kan? Terus mereka biasanya mempersembahkan sesaji di pohon-pohon besar. Kemudian kepada rasi-rasi bintang. Ya, kemudian ada arwah-arwah seperti itu. Memang itu agama nenek moyang kita, bahkan kita juga seperti itu dulu. Nenek moyang kita dulu di penggalian arkeologi juga seperti itu. Mereka menyembah yang namanya batu, kayu, rasi-rasi bintang, arwah-arwah leluhur itu.
Cuman kau kan buta paham itu. Kau pikir semua ini sama, beda. Bahkan setiap suku pindah ke suku lain beda. Zaman-zaman dulu begitu. Anda pergi ke pedalaman ini, nanti beda lagi. Di pedalaman ini beda lagi. Sesembahannya beda-beda. Makanya Bible bilang bahwa Allah bangsa-bangsa lain adalah berhala. Ya memang benar, Peang. Karena Tuhan itu memberitakan firman-Nya dengan perantaraan bangsa Israel. Begitu loh. Nah, setelah zaman Yesus, makanya yang tadinya hanya umat Israel saja yang melihat kebenaran terangnya itu, makanya sekarang diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Makanya orang-orang di bangsa-bangsa lain sudah ganti Tuhan. Dulu Tuhannya berhala, yang diam di bawah-bawah pohon, di batu-batu. Sekarang Tuhannya jadi Yesus. Begitu loh. Makanya kalau nggak nyambung-nyambung, sulit ke orangnya. Begitu loh. Jangan kau marah-marah saja di bawah kejut-kejut. Itu fakta. Apa yang dikatakan di dalam Bible? Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada bangsa Israel. Kepada Israel, ia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Karena itu memang fakta. Makanya hukum Taurat itu adanya di Israel, nggak ada hukum Taurat asalnya dari Sumedang. Makanya ketika Yesus datang diberitakan, bangsa-bangsa yang tinggal dalam kegelapan, saya bacakan ayatnya ya. Nih, saya bacakan. Nih. Sabar ya teman-teman ya, sabar. Ayat berapa itu teman-teman? Sabar ya, saya cari di ini ya. Sabar, saya cari di Google saja ya, karena saya ininya kurang hafal. Sabar, saya juga kadang-kadang googling juga untuk mencari ayat berapa. Nih, Yesaya 9 ayat 2 ya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di tanah bayangan kematian terang telah bersinar atas mereka. Gitu. Makanya bangsa-bangsa selain bangsa Israel itu mereka tinggal dalam kegelapan karena mereka nggak mengenal kebenaran, nggak mengenal firman Tuhan. Makanya Yesus memberitakan kepada murid-murid, kalian adalah saksiku. Ya, maka pergilah kalian kepada segala bangsa, beritakanlah kepada mereka itu. Gitu loh. Makanya sampailah kepada kita orang Indonesia, sampai ke Jepang, sampai ke mana, sampai ke Cina, sampai ke Jerman, sampai ke Amerika, sampai ke seluruh bangsa-bangsa, terangnya itu. Gitu loh. Karena memang bangsa-bangsa lain itu tinggal di dalam kegelapan. Termasuk orang Arab juga. Orang Arab juga seperti itu. Menurut sudut pandang Bible, mereka tinggal di dalam kegelapan karena mereka menyembah berhala. Saya bilang gitu kok marah-marah. Saya kok. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik lagi, ada BK. Silakan BK. Halo BK. Ya bro, silakan nyalakan kamera. Banyak yang marah-marah katanya. Kok marah-marah sih kalian di kolom komentar, kenapa? Ya BK, selamat siang. Sudah menjelang jam 12 nih bang. Muslim bang? Muslim. Ya silakan bang. Apa yang ingin anda sampaikan? Silakan bang. Yang ingin aku sampaikan, kau menghujat tadi, kau bilang iblis tadi apa itu? Menghujat gimana? Kau tadi kau menghujat, kau bilang iblis tadi. Iblis gimana? Banyak saya bilang iblis tadi, banyak saya bilang iblis. Menurut iman kami Tuhan kalian itu iblis gimana? Masa kau marah? Saya bilang Tuhan kami iblis, menurut iman kami kok marah? Aku enggak, agama kau enggak aku bahas ya. Justru di sini saya menanggapi teman-temanmu yang mengemis-kemis bahwa Tuhannya adalah Tuhan dalam Bible. Bukan malam kau. Mau ngapain? Kau iblis kau bilang kau tadi kan? Mau ngapain? Kau iblis tadi kan? Memang iya di dalam agama kami bahwa sesembahanmu itu setan. Buktinya kau jadi setan kan? Kau mau nanya alamat. Itu bukti bahwa kau ingin melaksanakan perintah Tuhanmu. Gimana? Kau yang kau tanya kau. Pas agama kau. Dengar. Kau tadi tanya alamat. Karena kau ingin melaksanakan perintah Tuhanmu kan? Kau menghujat tadi yang jelas. Loh. Kau menghujat kau jelas. Menghujat di mana? Ini ajaran agama kami kau menghujat bahwa Allah bangsa-bangsa lain adalah berhala. Itu kau sendiri kau. Loh. Kenapa kau marah-marah? Tarik nafas dulu. Kita kan kau bilang iblis itu. Tarik nafas dulu. Siapa yang bilang iblis? Enggak mau ya Bapak agama. Siapa yang bilang iblis? Bilang itu aja. Kenapa kau bilang apa iblis tadi? Yang bilang iblis siapa? Apa kau bilang tadi? Aku dengar. Dengarkan, kau catat. Dengar, kau catat ya, kau catat. Menurut agama saya, menurut iman saya, agama kau ya. Aku bukan urusan agama kau. Mau jadi teroris dia. Mau jadi teroris. Bukan aku urusan sama kau. Gimana kau itu? Kan sudah saya bilang, menurut iman kami bahwa Allah bangsa-bangsa lain adalah berhala. Kamu tadi. Ya nggak apa-apa. Sekarang kau pergi ke Mabes Polri. Kau pergi ke Mabes Polri, kau bikin laporan. Nggak usah kau banyak omong. Sekarang kau pergi ke Mabes Polri, kau bikin laporan di sana. Kasih nama kau.
Sekarang kau pergi ke Mabes Polri biar polisi yang nyari alamat saya. Gimana sih kamu? Jangan kalian itu banyak omong. Pergi ke Mabes Polri, bilang nanti polisi tahu kok alamat saya. Ngapain kamu saya repot-repot? Enggak apa-apa. Kau pergi ke Mabes Polri, kau bikin laporan. Kata orang Kristen, menurut Bible-nya Allah bangsa-bangsa lain itu berhala, Pak. Lapor, Pak. Kau bikin laporan. Nggak apa-apa, saya malah seneng. Kau bikin laporan, bilang gini, Pak, menurut orang Kristen, katanya Tuhan orang Islam itu, katanya berhala. Gimana? Udah kesetanan? Udah sembuh kesetannya? Udah sembuh? Kau jangan menghujat, kau jangan kurang ajar. Kalau menghujat, kau bikin laporan polisi. Alamat kau kirim. Polisi nanti tahu, Abdul. Polisi nanti tahu alamat saya. Alamat kau di mana? Gimana sih kamu ini? Kamu hujat kau, Kamu datang ke Mabes Polri, udah. Nanti Mabes Polri tahu alamat saya. Ini kan ada akunnya ini. Loh, ini ada akunnya ini loh. Akunnya ini kan nanti bisa dilacak, gitu loh. Kamu makanya langsung ke Mabes Polri, kau alasan aja kau bilang. Kau menghujat, kau boleh gitu. Hai. Kau tahu-tahu kau. Kok tahu ketawa? Sudah aku bilang kalian ke Mabes Polri, bikin LP-nya, laporan polisinya bikin. Langsung kau kirim ke sini, nih, kau dilaporkan nih, ke Barreskrim Polri, gitu. Nggak usah bawa bahasa nama, tapi ada uang kau. Kau ke Mabes Polri kan udah ketahuan. Kau lari kemana-mana. Lari kau kemana-mana. Cari uang kau baik aja. Nggak usah bawa bahasa nama. Kau lari cari uang nih. Ku kasih tunjuk kelakuan kalian ya. Nih. Nih. Ku kasih kelakuan kalian seperti apa. Nih. Kau tanggapi dulu nih. Nih. Ini siapa yang bikin banner ini? Siapa? Ya. Coba. Udah kau bilang sama kau, jangan kau meninggal. Coba. Kau baca ini apa ini? Ini apa ini? Apa ini bacanya? Bukan masyarakat kalau menang ini. Bacanya apa ini? Bacanya dulu. Ini bacanya apa coba? Apa bacanya? Kau menghujat kau tadi, kau bilang Kristen. Kau tidur ke bawah. Kau suruh baca, kau langsung mendadak gak bisa. Kenapa kau langsung bilang menghujat? Menurut agama saya, Allah bangsa-bangsa lain selain daripada Allah